ngobrol-ngobrol. Nah, untuk Sobat RB, Sobat Pebisnis Mitra Rumah BUMN atau disingkat RB. Perkenalkan, saya Deana, mewakili Rumah BUMN Jogja. Dan sebagai informasi, Rumah BUMN di DIY ini ada 4, Sobat. Untuk di Kota Yogyakarta, didirikan oleh Bank BRI, di Sleman oleh Bank BNI, di Bantul oleh Bank BTN, dan di Gunung Kidul oleh PLN. Inisiator Rumah BUMN adalah Kementerian BUMN. Dan hari ini, hari Jumat 24 September 2021, di jam 13.30 kita akan mengikuti kelas bertema Coaching Bisnis. Nah, Sobat, seperti yang kita ketahui bersama, menjalankan bisnis merupakan salah satu sarana untuk bertumbuh dan memberi kontribusi, baik secara individu, sosial, dan juga lingkungan. Bisnis yang baik bukan hanya yang profit oriented saja, tapi yang juga menghasilkan value atau nilai-nilai kebaikan bagi sekitar kita. Di masa pandemi ini, seluruh usaha memang terdampak ya Sobat, tapi bukan pula menjadi alasan sepenuhnya bahwa gara-gara pandemi nih bisnis kita tidak berkembang. Karena menurut survei dari Bank Indonesia ada 12,5% UMKM menyatakan tidak terdampak pandemi. Nah, kenapa bisa gitu ya? Atau jangan-jangan sebenarnya usaha kita sekarang ini bahkan sejak sebelum pandemi pun sudah ada pada tahapan yang tidak kunjung bertumbuh. Nah, narasumber kita siang ini adalah Coach Wulan, seorang Certified Life Business dan Financial Coach, founder PT Pelatih Indonesia. Nah, sekarang saya akan membacakan kurikulum vitae dari Coach Wulan terlebih dahulu. Izin saya share ya, Coach, kurikulum vitae-nya. Nah, ini adalah kurikulum vitae dari Coach Wulan. Jadi, nama asli Coach Wulan adalah Raden Roro Sarwi Penny Wulandaru, afiliasi sebagai PT Pelatih Indonesia Berlimpah Coaching Firm. Jabatannya sebagai Director. Education-nya, Education Coach Wulan, pertama tahun 94 di Gajah Mada University, Tourism Department, degree-nya diploma, kemudian lanjut di tahun 1998 di UGM juga, Department of Economic, degree-nya adalah sarjana ini ya. Kemudian 2002 Sekolah Tinggi Pariwisata Tourism Department, dan 2020 mengambil master degree di Sekolah Tinggi Pariwisata Tourism Department. Untuk training banyak sekali nih ya. Jadi beliau saat ini telah mengantongi sertifikasi financial planner atau certified financial planner, kemudian certified financial planner syariah juga, certified insurance planner, certified life and business coach, certified business and wealth coach. Wah, cocok nih, sobat. Kemudian certified NLP coach, certified coach juga, certified professional coach, lalu sertifikasi perhotelan, sertifikasi pelatih pemagangan, sertifikasi MICE, TOT Business Sustainability. Kemudian membership of professional bodies atau membership keanggotaan ya dari PHRI, Kadin, ICMI, MES, ICF, CCF, ACI, JCI. Nah, itu banyak banget. Sobat bisa melihat di layar. Kemudian key professional experiences-nya dimulai dari tahun 1998 di Unilever. Jadi Coach Wulan ini pernah berkarir di Unilever sebagai assistant manager, dan hingga saat ini setelah dari Unilever tahun 99 berada di hospitality industry, kemudian di tahun sempat juga Prudential ya di insurance juga tahun 99 hingga saat ini, 99 di MetLife, 2005 di Prudential, 2009 mendirikan PT Pelatih Indonesia Berlimpah Coaching Firm sebagai director dan coach. Kemudian 2011 sampai sekarang Life and Business Coach di Central Bank of Indonesia.
Kemudian 2014 itu memiliki 7 coworking space. Kemudian 2014 sebagai business coach untuk pemula di Coordinating Minister for Economic, dan tahun 2015, 2018, 2019, dan 2020 beliau aktif juga dalam berkegiatan sebagai owner restoran, virtual office, logistik, dan juga online retail. Kemudian achievement-nya, nah Coach Wulan juga pernah menjadi the best student in Gajah Mada University. Wah, banyak sekali ya Sobat predikat yang sudah disandang oleh Coach Wulan nih. Nah, sekarang coba saya add pin dulu Coach Wulan. Saya akan membacakan rules-nya dulu sebelum kita masuk ke materi. Jadi sebelum Coach Wulan menyampaikan pemaparannya, Sobat, saya izin untuk ada beberapa rules yang kita sepakati bersama ya Sobat ya. Yang pertama, Coach Wulan diperkenankan menyampaikan pemaparan hingga selesai. Bagi Sobat RB yang akan berdiskusi dan bertanya kepada Coach Wulan dapat menggunakan fitur raise hand maupun ketik di kolom chat box. Nomor 3, bagi peserta yang belum menjadi anggota Rumah BUMN Jogja bisa mengisi link yang saya share di chat box sehingga Sobat terdaftar menjadi anggota dan berkesempatan mengikuti program-program RB Jogja. Terutama yang rajin mengikuti kelas akan menjadi prioritas utama nih Sobat. Yang terakhir, mengisi link form daftar hadir. Ini nanti akan di-share oleh Kak Ruby di penghujung acara. Nah, baik, sebelum mulai kelas, izin nih Coach Wulan, kita ada Mentimeter, boleh ya Coach? Kan Mbak, silakan. Oh, siap-siap. Gimana Kak Ruby, sudah siap? Sudah nih. Nah, yuk sebelum kita kelas, kita ada game sedikit yang refresh yang nanti bakal dibahas sama teman-teman. Oke, silahkan Kak Ruby share screen. Gimana? Nah, Sobat RB yang saat ini menggunakan laptop atau bisa sih lewat handphone, tapi mungkin agak sedikit ribet, yang sudah menggunakan laptop bisa buka kolom chat. Di dalamnya itu kita akan melakukan sedikit refreshment nih biar nggak ngantuk dan nggak lemas karena habis makan siang gitu ya. Nah, sudah terlihat di layar Sobat sekalian, bisa di-scan QR yang ada di layar atau ke enter kode 84560236 sebelumnya masuk ke www.menti.com. Kita akan bermain rames, bukan nasi rames ya, tapi apa tadi? Ruby Games. Ruby Games. Ruby Games. Yeay, rames adalah Ruby Games. Silakan Sobat bisa di-scan QR-nya dan juga masuk ke web menti.com, enter kode 84560236. Sudah ada 4 orang yang bergabung. Ayo. Masa cuma 4? Yuk nambah lagi 6. Diklik gambar love-nya ya, kakak-kakak. Nah, sudah ada 7 nih. Sudah ada 7. Mungkin kita biar nggak terlalu lama, kita batasin sampai berapa? 10? Gimana? 10 dari 69 sebenarnya masih jauh sih ya. 10. Yuk nambah lagi, masih bisa. Kalau pertambahannya cepat, kita segera close dan kita melakukan polling. Sudah? Mau nambah lagi? Najwa udah masuk belum? Nah, ini ada yang bocor nih. Nah, yuk Sobat RB nambah lagi. Sekarang udah 11 yang sudah join. Nah, di kolom chat ada Bu Diah nih, saya gaptek, enggak apa-apa, Bu. Kalau memang tidak memungkinkan, monggo tidak apa-apa untuk tidak join di Mentimeter. Tapi yang penting join di kelas, mumpung ada Coach Wulan ya, super spesial. Sudah 15 orang yang bergabung di menti.com. Sudah bisa di-close ya, Kak Ruby? 16. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, lanjut. Pertanyaannya apa nih?
Nah, play. Hayuks, hayuks, hayuks. Nah, sudah di play. Ramesnya masih berjalan. Nah, jadi di sini ada pertama itu apa sih penyebab utama usaha tidak berkembang? Nah, kakak-kakak bisa klik salah satu yang menurut kakak-kakak itu yang paling berpengaruh di penyebab utama usahanya nggak berkembang tuh. Klik salah satu aja ya, Kak. Siap, baik Kak Ruby. Jadi sebenarnya apa sih penyebab usaha itu tidak berkembang? Mungkin ini bisa sambil refleksi diri nih ya, Bapak Ibu, teman-teman Sobat RB. Apakah karena pengelolaan keuangan yang buruk, atau karena tidak ada rencana ke depannya, atau karena kurang inovasi, atau karena marketingnya tidak tepat nih, yang mana nih? Nah, yang mendominasi adalah karena tidak ada rencana. Ayo, sudah ada 25 yang voting, sudah ada 11 masih ada di 11 orang memilih tidak ada rencana dari 26. Tidak ada rencana. Oh, ternyata inovasi paling sedikit loh voternya. Dan marketing pun juga tidak sebanyak tidak ada rencana. Ternyata rencana itu sangat penting. Oke, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, akan saya close. Nah, dari Batik Gading Kencana, nggak inovasi. Bener banget tuh, Bu. Betul-betul. Apalagi sekarang ya, semua zamannya inovasi. Semua harus kreatif. Oke, kita close. Jadi, penyebab utama usaha tidak berkembang menurut survei siang ini adalah tidak ada rencana. Ada 11 orang yang memilih dari 26. Sisanya 5 orang di pengelolaan keuangan buruk, 4 orang di kurang inovasi, dan 6 orang di marketing tidak tepat. Apakah betul? Baik, kita akan bahas yang ini dengan Coach Wulan. Terima kasih Sobat yang sudah vote. Kak Ruby bisa di-close? Sebentar Kak Oh, Dia, sebentar. masih ada Oke. satu lagi nih. Ada satu lagi. Yuk, satu lagi nih Sobat. Nah, jadi yang ini ada faktor terpenting dalam pertumbuhan usaha. Ini kakak-kakak cukup isi dengan satu kata aja, dan nanti kata-kata yang paling banyak diisi itu bakal muncul di layar. Gitu. Konsisten. Faktor terpenting apa dalam pertumbuhan usaha? Apakah konsisten? Apakah sales? Apa nih, Sobat? Apakah inovasi? Adaptif? Apalagi? Apa ya? Kenapa usaha nggak bertumbuh itu sementara ini masih konsisten? Inovasi, sales, adaptif, modal, inovasi, keuangan, Jogja. Oh, Jogja. Faktor terpenting dalam pertumbuhan usaha Jogja. Ya, setuju sih. Di sini banyak banget UMKM yang meramaikan jagat perbisnisan ya. Terus apalagi nih? Goal, rencana. Apalagi planning. Ya, benar nih, Sobat. Coach Wulan juga menyetujui ternyata planning ya. Terus ada lagi yang nambah keuangan, Jogja, modal, goal, inovasi, adaptif, coaching. Ya, benar banget nih. Siang ini kita akan membahas coaching, potensi diri. Nah, potensi diri yang seperti apa yang mempengaruhi pertumbuhan usaha? Oke, jadi yang paling gede-gede ini kurang kreatif ya, ada di chat box. Betul, kurang kreatif juga bisa. Momentum, jadi pas ada momentum udah langsung gercep gitu ya. Jadi nggak yang nanti dulu terus. Nah ini ada lagi Kak Catur Pertiwi, kurang berani ambil resiko. Oke, Kak Tiwi sudah Kak Tiwi itu kan. Kak Ruby sudah ada lagi Sudah. case-nya? Untuk kelas yang ini kuis singkatnya cukup 2 pertanyaan aja ya kakak-kakak. Terima kasih yang udah mengisi. Terima kasih Kak Tiwi. Nah itu adalah suara dari Kak Tiwi alias Maaf Ruby. Kak Ruby. Oh iya, lupa terus. Oke, baik teman-teman, Sobat RB, Bapak Ibu yang sudah voting, yang sudah berpartisipasi dalam voting.
kita terima kasih banget dan kita mulai masuk ke materi. Mengapa bisnis saya tidak kunjung bertumbuh? Mengatasi bisnis yang stagnan itu seperti apa? Kepada Coach Fulan dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Wah, luar biasa ya acaranya siang hari. Ini luar biasa. Nanti harus punya ganjel dulu nih. Jam segini jam-jam yang luar biasa. Cuman alhamdulillah saya seneng ya. Ini udah ada 80 orang yang semangat bergabung untuk kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan ini terselenggara walaupun di awal tadi ya. Ini juga alhamdulillahnya ada kamera tambahan nih. Jadi ada sedikit trouble di aplikasinya mungkin ya. Kalau di laptopnya sih nggak ada masalah. Nah, alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Deana khususnya sebagai representatif dari Rumah BUMN BRI Jogja atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pada siang hari ini. Nah, seperti biasanya saya pengen biar nggak ngantuk nih ya, jadi mungkin nggak satu arah, nanti mungkin lebih banyak diskusi aja ya di sini. Saya bukan lebih jago dari teman-teman yang hadir di sini. Saya lihat kan ini bisnisnya banyak ya, semuanya yang hadir pengusaha. Harapannya nanti kita sharing-sharing ya, ini sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi nanti, kemudian pengalaman klien-klien yang kami dampingi, bagaimana mereka berjuang ya selama 17 bulan ini. Kemudian tentang data-data yang prediksi ya, bagaimana kondisi COVID ini, karena COVID ini kan seperti tornado ya, menghancurkan, menghabiskan sesuatu dalam waktu singkat ya. Apalagi saya di bidang industri, hospitality industry, jadi banyak sekali juga teman-teman kita yang di bidang yang sama itu nggak hanya bertahan, tapi bahkan ada yang tutup. Tadinya tutup sementara, sekarang udah tutup permanen karena kehabisan nafas bisnis. Jadi teman-teman yang masih bisnisnya masih jalan, walaupun terseok-seok, nggak apa-apa, disyukurin gitu ya. Bukan kita sendiri, bukan orang Jogja aja, bukan orang Indonesia, ini seluruh dunia mengalami. Dan kita punya banyak network di banyak negara ya, mereka pun juga mengalami hal yang sama. Bahkan ada dari beberapa negara itu pengen tinggal di Jogja katanya. Gitu, saking apa namanya tantangan yang luar biasa. Tapi pada siang hari ini kita nanti mau sharing ya, banyak bisnis stagnan itu kenapa, kemudian bagaimana supaya bertumbuh. Saya juga kasih contoh-contoh di bisnis saya sendiri, saya sebagai pebisnis juga bisnis klien-klien kita yang kita dampingi, inovasi-inovasi apa, dan temanya ini juga yang mau kita jelasin nih Mbak Diana ya, tentang tadi paling tinggi adalah perencanaan. Betul. Memang intinya itu, jadi banyak juga UKM itu yang mereka itu nggak ngerti dalam kondisi apa namanya seperti ini itu planning seperti apa sih yang perlu dibuat gitu kan. Jadi sebenarnya kondisi kita ini semuanya sama ya. Yang pekerja juga punya challenge sendiri, yang pebisnis juga punya challenge sendiri, semua ngalami lah gitu. Tapi kalau kita masih diberi kesehatan, bisa diskusi, ikut kelas pada hari ini, udah kita syukuri ya. Banyak teman-teman kita yang berjuang juga dengan kesehatannya. Dan ini saya mohon maaf juga Mbak Diana, teman-teman, karena alhamdulillah Allah mampukan ya saya bisa ngisi. Kemarin itu habis vaksin kebetulan Moderna ya. Itu kok saya dan suami itu seharian itu dari kemarin sampai hari ini itu pusing, kemudian badannya meriang. Ini aja masih meriang, tapi karena semangat buat sharing ke teman-teman ya, jadi berjalan gitu. Aduh, terima kasih Coach. Badannya meriang, kemudian tulang-tulangnya sakit gitu. Ya nggak apa-apa. Ini kan juga ikhtiar ya untuk apa namanya menjaga gitu. Oke, saya bisa share screen ya, Mbak Diana.
Oke. Nah, tema hari ini kan tentang mengapa bisnis nggak bertumbuh dan bagaimana mengatasi bisnis yang stagnan. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasa saya di awal saya pengen tahu nih, ada beberapa yang saya sudah kenal nih di Zoom ini, ada yang mungkin belum kenal, jadi kita pengen diskusi sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi di bisnisnya saat ini, dan harapan mengikuti kegiatan siang hari ini apa. Tapi sebelumnya nanti silakan bisa langsung unmute ya Mbak ya? Atau raise hand dulu atau gimana? Boleh Coach, boleh langsung unmute, boleh raise hand. Oke, Monggo. silakan nanti teman-teman. Saya pengen ada 2 cowok, 2 cewek ya, yang sharing. Nanti perkenalan dulu namanya, bisnisnya bidang apa, sudah berapa lama, terus tantangan yang dihadapi saat ini apa, harapan mengikuti apa. Silakan. Silahkan Sobat RB. Yuk langsung unmute. Langsung unmute. Mbak Lady nih. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Selamat siang, saya Nina. Sudah pernah dengan Coach Wulan. Halo Coach, semuanya makasih waktunya. Saya usahanya Halo. mungkin melayani wisata, Mbak. Coach. Melayani wisata, Mbak. Terus terutamanya di sistem konsinyasi untuk usaha abon, serundeng, dan sekarang alhamdulillah dengan kondisi yang luar biasa ini, Tuhan membuat kita lebih kreatif kelihatannya. Sekarang saya sambal pecel. Cuman problemnya terutama karena saya terbiasa konsinyasi sehingga penjualan, gimana caranya sales menguatkan sales untuk bisa penjualan tunai, seperti itu Coach, permasalahan saya. Kalau kita masuk di bumbu pecel kan berarti harus ada modal baru kalau sistemnya konsinyasi lagi, dan itu butuh perputaran, butuh ini sekitar 2 bulan. Jaraknya itu setiap harinya, itu juga itu ilmunya, ilmu penjualan langsung itu Coach Wulan mungkin kalau yang saya butuhkan saat ini gitu. Terima kasih Coach Wulan, salam sehat selalu. Ya, siap. Oke, makasih Mbak Lady. Terima kasih kembali. Jadi bagaimana supaya sales ini bisa menjual dan pulang itu bawa uang tunai gitu ya? Ya, gitu. Itu Mbak Lady. Insya Allah seperti itu. Oke, yang lain? Yang lain? Coba saya cek. Silahkan. Ada yang di kolom chat nih Coach. Ibu Emma Rahmawati, tantangan saat ini berlomba dalam digitalisasi. Bagi yang usia lansia agak sulit untuk pemasarannya, terutama kuliner. Bu Emma, silakan bila berkenan open mic. Atau kita gimana nih Coach? Mau ditanggapi terlebih dahulu? Ya, selamat siang. Assalamualaikum Coach. Oh iya, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sambil di dapur nggak nongolin diri. Oke, nggak apa-apa. Gimana Mbak Emma? Iya, gimana, semoga sehat-sehat. Ya, gini aja kayaknya pada masa kini ini enggak pemasaran itu kan pada berlombanya pada di medsos ya. Jadi mungkin kesulitannya agak disitulah kalau yang kurang memahami di digitalisasi ini, di dunia digital ini. Jadi harus ya berlombanya agak berat bagi saya gitu. Sama yang di usia lanjut itu aja. Makasih Coach. Oke, berarti untuk digitalisasi go online maksudnya ya Bu ya? Iya Coach. Itu. Yang ngikutin terus sih pelatihan untuk apa lewat media ini, tapi ya masih belum maksimal gitu. Nggak apa-apa, semangat Bu ya. Ibu ngikut kayak gini aja sudah bagus tau Bu, udah bisa Zoom ya kan? Udah bisa. Nggak semua kan bisa pakai Zoom, katanya sulit ya. Ibu udah bisa pakai WA, itu sudah lumayan nih. Jualan di grup misalnya. Iya, itu dulunya aja jualannya mungkin di tempat offline gitu. Oke, terima kasih Bu Emma. Ada lagi yang cowok mana ini? Terima kasih Bu Emma. Yang cowok, yuk cowok. Kayaknya cowoknya malu-malu nih Coach. Yang cowok silahkan langsung open mic.
Nah, ini ada nih di chat. Eagle Cell. Nah, ini atas nama siapa ya? Kita panggil saja Pak Eagle, anggap cowok ya. Tantangan saat ini bagaimana meningkatkan omset karena adanya pembatasan waktu buka toko offline, Coach. Jadi tentang pembatasan Oke, waktu PPKM ya. regulasi ya. Terus ada Oke, lagi buka satu. Oh, toko ini offline. yang ada yang open mic nih, Coach. Silahkan, Oh ya, silahkan. Kak. Saya pin aja. Bentar. Silahkan, New Fresh. Halo. Halo, Mas. Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, saya Angguna Priadi dari Rumah Produksi New Fresh. Ya, Mas Angguna. Pertanyaannya, kalau untuk usaha begitu, dan itu besar, kita kira itu strategi yang paling baik untuk buka itu seperti apa ya, Kak ya? Untuk di musim yang seperti ini. Karena kita coba kemarin udah pakai beberapa kayak model influencer, endorse dan sebagainya, itu belum begitu berdampak sih. Kira-kira strategi apa sih yang paling Produknya baik? apa, Mas? Gitu. Mas? Produknya apa, Kalau Mas? produk kita Deganji, Bu. Degan jelly, Coach. Apa, Mas? Iya. Degan jelly. Degan Oh, jelly, degan Bu. jelly. Ya. Sama Seperti lemon itu ya, sih, Mas? terima kasih. Iya, sama Lemon. kalau yang udah lama, yang udah berjalan itu sari jeruk nipis. Oh ya. Jadi ini endorse belum signifikan gitu ya dampaknya. Iya. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Tadi udah Mbak Lady, Mbak Emma, Kemudian Mas. ada Eagle Siapa tadi. ini tadi yang New Fresh? Mas Angguna. Yang baru ini ya Mas Angguna Priadi, terus ada yang Eagle Cell, ini belum menambahkan namanya. Oh, Mas Sukri ya. Yang Mas Sukri pembatasan, Coach. Silahkan, Coach. Assalamualaikum, Coach. Ada satu lagi tuh. Oh, ada satu tadi lagi ada yang mau. Monggo, silahkan Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Coach, itu kan masalah tadi lo konsinyasi Mbak E tadi meneruskan. Itu saya bingung masalah pembukuannya, Coach. Kan di BI harus ada pembukuan lah, karena konsinyasi itu jadi tertunda-tunda gitu, pencatatan pembukuannya. Itu ya. Oke. Itu saja, makasih. Oke, berarti pencatatan pembukuan ya, Bu ya? Iya. Oke. Assalamualaikum, Bu Ulan. Oke, terakhir ya, Bu Eri, silakan. Nanti yang lainnya mungkin bisa sharing-sharing ke IG, DM, atau ke WA. Monggo silakan, Bu Eri. Silakan, Bu Oh Eri. iya, makasih nggih, Bu. Saya kan kerajinannya oleh-oleh, Bu. Karena ini PPKM, jadi sangat terdampak sekali. Saya kan kerajinannya seperti tas batik sama topi-topi, tapi saya continue, Bu, nggak ganti-ganti model, hanya itu aja karena berdasarkan permintaan. Jadi mau ganti-ganti model juga nggak bisa karena pemesan tuh mintanya itu terus gitu, karena ini terdampak PPKM. Yang saya rasakan memang 90% terdampak sekali gitu loh, Bu. Itu gimana caranya, Bu, menanggulanginya? Karena saya kan memang jadi Ibu nggak jual sendiri ya, Bu ya? Enggak, saya produksi setor-setor. Oh, berarti disetorin kemana aja, Bu? Ke pasar, ke toko oleh-oleh, atau kemana? Ya, ke Mirota Batik, ke Ambar Ketawang, ke pasar, ke Malioboro gitu. Jadi saya kan kerajinannya oleh-oleh, Bu, misalnya tas batik, topi-topi gitu kan. Karena ini kan PPKN hampir
1 tahun 7 bulan, jadi saya sangat kerasa banget gitu loh Bu. Tapi ya belakang ini karena udah agak mulai rame, Sabtu Minggu ada aja yang pesen 1, 10, 20 gitu loh Bu. Karena saya kan sistem pembuatan kerajinannya itu kontinu, tidak berganti-ganti seperti ikut musim-musiman, enggak, hanya itu karena pemesan saya misalnya ada 30 tempat, jadi saya hari ini habis ini, hari ini habis ini, hari ini habis ini gitu loh Bu. Jadi rolling terus. Nah, saya kan pusatnya kerajinan oleh-oleh Bu. Nah, sejak ada PPKM sama pandemi ini, saya kerasa banget gitu loh Bu. Dampaknya tuh gimana tuh? Enggak apa-apa Bu, nanti kita sharing ya. Saya rekap dulu semuanya. Ini ada satu lagi yang di chat ya Mbak ya, namanya Mbak Tati. Bu Tati. Mbak Tati itu saya pengen buka kuliner di rumah, tapi agak pesimis. Pengen buka kuliner di rumah, cuman pesimis karena kuliner pada promosi dengan bayar YouTuber dengan harga mahal. Oke. Pengen buka kuliner, buka aja Mbak. Nanti bicaranya. Ya, Coach. Yang penting punya planning. Tantangan saat ini adalah terkait penjualan online, meningkatkan dengan marketing yang tepat untuk kami. Saya kuliner ada pempek dan T1 frozen. Untuk fashion ada pada. Oke, Mbak Reni ya ini ya. Mbak Reni frozen plus fashion. Marketplace mana? Oke, terima kasih. Ini udah ada 8 orang. Oh ya. Bu, ada lagi investasi tidak ya Bu untuk saya? Banyak banget, nanti kita bahas nanti ya, kita materi dulu aja. Baik, oke, seru ya. seru Ini udah banget. nambah juga nih Mbak pesertanya, banyak ada 88 nanti. Ya, banyak banget. Semuanya pasti punya tantangan nih ya. Benar-benar. Tapi kayaknya mirip-mirip sih Coach ya. Ya. Masalahnya sama sih. Nah, tadi kita sudah ada beberapa orang ya, yang terakhir itu ada hampir 10 orang, 9 orang ya yang tanya itu tentang tantangan yang dihadapi. Saya pikir semua pebisnis ya, kalau ada 88 orang, berarti ada 88 masalah nih. Benar-benar. Nah, masing-masing ada 88 masalah. Oke. Nah, jadi kita akan bahas ya nanti di akhir ya seperti apa dari jawaban-jawaban ini. Tapi insya Allah teman-teman nanti akan dapat insight kok di sini ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin perkenalan dulu ya. Tadi udah sedikit dijelaskan ya. Saya Coach Wulan ya, peran saya sebagai perempuan itu 4. 1, taat kepada pencipta. 2, menjadi berhikmah ke suami ya. Yang ketiga, menjadi madrasah buat anak-anak saya. Yang keempat, memberikan manfaat untuk orang lain melalui komunitas di mana saya aktif gitu ya. Nah, ini peran yang saya lakukan sehari-hari ya. Nah, ini visi saya meninggalkan banyak karya melalui usia saya di dunia. Jadi saya meninggal itu pengen ninggalin 3, ilmu yang bermanfaat, amal kebaikan, dan doa anak yang soleh. Jadi setiap hembusan nafas, setiap itu saya menuju ke situ gitu ya. Nah, kalau misinya menjadi great coach, impiannya memberikan yang terbaik. Nah, itu sudah dijelaskan ya. Saya dulu di UGM dan sekarang menempuh di bidang pascasarjana pariwisata sesuai dengan bisnis-bisnis saya mayoritas di pariwisata. Dan saya lihat kan ada teman-teman pariwisata ya yang ada hubungannya juga dengan pariwisata. Sekarang lagi punya banyak tantangan ya. Sama lah, nanti saya juga bagaimana teman-teman di industri pariwisata itu yang nggak hanya bertahan tapi bertumbuh seperti apa. Nah, ini sertifikasi tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi untuk menjadi coach itu sekolahnya Bapak Ibu.
Ini saya menempuh banyak sertifikasi yang saya ambil selama ini. Dan saya menjalani aktivitas sehari-hari dengan mantan pacar, ini mantan pacar saya, maksudnya suami. Nah, bareng-bareng kita jalanin beberapa bisnis ya. Ada Pelatih Indonesia, Hotel Desa Puri Syariah, PI Office, dan berbagai macam bisnis. Nah, alhamdulillah saya dikasih amanah ya untuk hari ini 10, dan kayaknya 10 ini sudah tutup pabrik gitu ya. Nah, ini anak saya yang nomor 1, ini anak saya yang nomor 9, yang paling bayi belum ada nih, ini foto lama nih. Nah, Gambarnya belum ini masuk. sebagai coach. Coach, ini apa slide-nya agak nge-lag nih, Iya. Coach. Jadi Gambarnya belum terlihat sinyalnya nih sobat sepertinya. Nah, Coach Wulanya kelempar keluar. Ini karena sinyal nih sobat. Jadi oke, kita sambil menunggu Coach Wulan. Nah, ini sudah muncul. Oke. Ya. Maaf. Ini sinyalnya kurang bersabar. Nah, di sini kebetulan memang saya dulu menjadi pelatih itu fokusnya untuk beresin gitu ya. Coach, maaf ini sinyalnya masih putus-putus. Oh, masih putus, Mbak? Iya. Tersendat-sendat suaranya. Ya, ini sudah Coach. Masih? Sudah. Oke. Sudah lancar. Nah, jadi goal saya tuh dulu menjadi coach adalah mendampingi keluarga sebenarnya. Tapi alhamdulillah sering sharing, kemudian ya sampai sekarang ya diberi amanah di beberapa institusi untuk bisa sharing pengalamannya. Oke, nah ini anak saya tuh sudah 16 tahun ya Bapak Ibu, tapi dia sudah punya bisnis, sudah punya penghasilan sendiri, dan banyak juga yang kami dampingi itu masih SMP ya, itu yang mereka sudah punya bisnis gitu. Wow. Jadi kalau mereka bisa, Bapak Ibu harusnya lebih bisa ya. Nah, saya juga aktif di bajunya banyak ya di beberapa organisasi, tadi dijelasin ya. Saya diberi amanah misalnya di MES, sekarang sebagai Ketua 3 Masyarakat Ekonomi Syariah DIY, kemudian di Kadin juga sebagai di bidang keuangan ya sesuai dengan ini edukasi saya, kemudian di GCI sebagai senator, di Asosiasi Coach sebagai ketua dan lain sebagainya. Ini baju-bajunya ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang mau diskusi lebih lanjut karena waktunya terbatas ya, bisa follow IG Coach Wulan atau Facebook saya Sarwipani Wulandaru, IG pelatih Indonesia itu pelatih_Indo. Nah, ini beberapa klien yang kami dampingi Bapak Ibu ya. Ini berturut-turut, klien ini adalah di beberapa daerah, ini dari Padang, ini dari Bandung, dan beberapa daerah ada dari Jambi, mereka juga Sumatera Utara, mereka dapat penghargaan Presiden, itu klien-klien yang kami dampingi. Kemudian kita juga pemberdayaan masyarakat ya, klaster-klaster gitu, misalnya di pariwisata itu di Jogja kita juga mendampingi, kemarin dapat award ya, itu Kampung Flori di Sleman, kemudian yang dapat award dinobatkan sebagai desa wisata terbaik itu di Ngelanggeran, itu juga kami dampingi. Kemudian ini yang student coach ya, kita dampingi dari muda-muda. Mungkin kalau teman-teman lihat ada Zanana Chips itu di airport, itu juga dulu kita dampingi, dia lulus SMA ya, Gazan ini. Kemudian ini kemarin juara Diploma Challenge juga. Dan banyak yang telah kita latih dari Sumut Aceh sampai Indonesia Timur. Mereka itu kalau berkompetisi
pasti jadi winner-winnernya gitu loh. Nah, kita juga 6 tahun belakang ini kita dampingi startup, jadi bisnis yang basisnya teknologi. Ya, bisnis basis teknologi, startup ini mereka bisnis yang terkoneksi dengan IoT, Internet of Things, robot, sama apa namanya artificial intelligence seperti itu ya. Jadi ini contoh yang bikin perang tanpa awak itu. Kemudian kita dampingi bikin drone gitu ya, startup. Karena pelatih Indonesia itu kita dari akselerator Google. Nah, kita juga punya program trainer, jadi yang punya anak-anak tuh nanti mulai umur 9 tahun bisa dimasukin ke program kita. Nanti ada Halo Coach Bulan. Keputus lagi nih. Sebentar. Coach ke mute. Ya sudah bisa. Putus lagi Mbak ya? Iya. Oke. Putus. Nah, maaf teman-teman ini ada kendala di jaringan. Oke, itu sekilas tentang saya, kemudian pelatih Indonesia, pendampingan. Nah ini monggo kita terbuka hari ini ya Bapak Ibu untuk diskusi. Siapa tahu nanti saling menginspirasi gitu ya. Nah sebelumnya saya pengen tahu nih dari teman-teman, bicara bertumbuh itu apa sih definisi bertumbuh ya? Kalau kita ibaratkan seperti pohon seperti apa? Mungkin silakan ada yang mau sharing definisi bertumbuh supaya kita paham gitu kan. Apa sih arti bertumbuh itu? Yuk silakan. Silahkan Sobat RB yang mau share open mic langsung atau chat di kolom chat box. Nah ini berkembang, maju pesat, membesar. Oke. Ada lagi? Silahkan yang mau semakin baik, semakin besar. Oke. Oh, suaranya masih pecah-pecah ya? Sudah lebih baik dari yang tadi sih, Coach. Semakin baik. Punya cabang. Proses pertambahan ukuran jumlah tinggi besar volume. Lebih maju dan berkembang. Omset meningkat. Oke. Oh, luar biasa ya definisi ini. Nah, nanti kita mau lihat dari sudut pandang yang lain ya, tentang arti bertumbuh. Kalau saya nanti ibaratkan bertumbuh, ya dengan konteks yang kita bicara, bagaimana sih supaya nggak stagnan itu, kita akan melihat bahwa bicara bertumbuh itu kita paling mudah menganalogkan dengan tanaman ya. Jadi ada akarnya, ada batang atau pohonnya, dan ada buahnya ya. Otomatis kalau bertumbuh itu kan naik ya. Nah, kalau secara singkat bertumbuh itu kita lihat diri kita bertumbuh atau enggak itu gampangannya gini. Hari ini lebih baik dari hari kemarin enggak? Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin enggak? Ya. Kalau bertumbuh, walaupun mungkin 0,05%, 1% itu kan sudah bertumbuh, ya. Nah, kita lihat seperti apa. Bicara bertumbuh itu kan melihatnya jangan hanya sempit ya. Kita ngelihat karena kita bicara nanti bisnis itu kan komponennya banyak gitu ya, areanya banyak, ada keuangan, ada SDM, ada produksi atau bisnis proses, ada pemasaran gitu ya. Nah, bicara bertumbuh, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Intinya bertumbuh itu hari ini lebih baik dari hari kemarin enggak? Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin enggak? Indikatornya itu, teman-teman coba lihat di kehidupan kita, di bisnis kita,
dari tahun kemarin, dari bulan kemarin lebih baik enggak? Itu indikatornya ya. Kalau kita bicara sisi kehidupan itu kan nggak hanya bisnis, ada 8 sisi. Spiritual kita, kesehatan kita, keluarga kita, hubungan dengan pasangan, hubungan hobi, pengembangan diri, bisnis atau karir, kemudian rekreasi, kemudian ada komunitas, bagaimana kita bertumbuh enggak gitu. Nah, konteks di sini yang akan kita bahas adalah bisnis. Dan ini kita bicarakan era pandemi ya, 17 bulan ke belakang kita lihat seperti apa. Tapi teman-teman insya Allah dapat sesuatu hari ini bisa dipraktekin nanti. Ya, saya nggak hanya membahas seputar bisnis aja, tapi korelasi dengan kehidupan. Karena bisnis bermasalah biasanya hidupnya bermasalah. Jadi ibarat pohon, ya seperti apa nih? Nah, otomatis pohon untuk bertumbuh itu kan pasti banyak support system yang harus kita miliki ya. Harus banyak asupan gitu kan. Sama dalam hidup ini punya masalah. Kita punya masalah itu harusnya menyelesaikannya kan kita butuh support system kita. Ya, siapa aja support system kita? Bisa dengan pencipta kita, bisa dengan keluarga kita, pasangan kita, bisa dengan anak-anak kita, bisa dengan tim kita, supplier, customer, itu support system kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau konteks bisnis, kita menyelesaikan masalah siapa? Ya calon konsumen kita gitu. Di masa pandemi ini teman-teman seperti apa? Oke, nah itu kan. Dalam bahasa Cina, ke situ berarti. Yang satu adalah bahaya, yang satu adalah peluang. Kita mau lihat dari sudut pandang yang mana. Kalau kita bicara bahaya, stop ya. Kita nggak ngapa-ngapain nih. Kemarin juga awal-awal itu pandemi itu kan luar biasa ya, semuanya seperti orang nggak beraktivitas ya, nggak keluar deh yang awal-awal pandemi. Terus yang kedua PPKM kemarin ya, tapi yang rada ekstrim itu kan yang awal-awal pandemi itu ya. Banyak juga saya ketemu orang-orang bilang, nanti coach kalau COVID-nya udah hilang baru mau aktivitas lagi gitu. Ya. Terus kalau kita melihat peluang, nah, justru ini teman-teman harus sadar bahwa di namanya krisis ini pasti banyak peluang, ya. Karena bicara inovasi di kanan, kiri, depan, belakang, siapapun yang Anda temui, kalau mereka cerita tentang masalah, we are the solution. Anda sebagai pembisnis harus menangkap masalah itu apa, kemudian Anda menjadi solusi atas masalah itu. Boleh kok, coach. Banyak juga yang dia melihat, saya kalau mau beralih bisnis, nggak apa-apa, beralih sementara. Nah, nanti bicaranya kan tentang perencanaan. Makanya tadi yang paling tinggi kan di awal tadi ya, Mbak ya? Iya, betul. Mbak Diana itu kan adalah perencanaan. Nah, ini yang belum banyak UKM tahu bahwa planning itu nggak hanya satu. Pengusaha itu, pebisnis idealnya punya 4 rencana gitu kan. Nah, ini akan kita bahas nanti. Karena kan kadang nggak ngerti harus gimana. Nah, saya tadi sampaikan bahwa COVID ini seperti tornado. Orang banyak kehabisan nafas bisnis pengusaha-pengusaha, apalagi di dunia pariwisata. Di Jogja ini sudah sangat banyak bisnis-bisnis yang mengalami tantangan ya. Ada yang tutup sementara, bahkan akhirnya tutup permanen. Jadi kalau saya tadi sampaikan, kita harus bersyukur kalau kita bisnis kita masih jalan, walaupun cash flow-nya ya mengalami tantangan juga gitu kan. Tapi yakinlah Anda harus melihat di situ ada peluang. Peluang-peluang seperti apa? Nanti saya kasih beberapa contoh ya. Nah, jadi setiap kali terjadi perubahan selalu ada orang sukses baru. Ya. Kalau kita tahu biografinya Jack Ma ya, dia bisa menangkap peluang. Dia menjadi orang sukses baru ya. Dia cerita. Dulu Jack Ma itu dari 24 orang yang lamar di KFC, semuanya diterima kecuali dia. Tapi kalau dia dulu keterima, malah justru dia nggak bisa jadi seperti sekarang kan. Nah, jadi Bapak Ibu coba lihat, everything happen for a reason. Tuhan kasih sesuatu ke kita itu ada alasannya.
dan itu pasti untuk kebaikan kita gitu ya. Nah, sekarang ini kan kita disuruh pause ya, ibaratnya hidup kita pause. Itu waktunya untuk refleksi, waktunya untuk introspeksi, waktunya untuk melihat lagi ke dalam diri kita, tim kita, bisnis kita. Areanya itu ada keuangan, pemasaran, bisnis proses sama SDM ya. Melihat ke situ lagi. Nah, ini bukan nyakut-nakutin ya, teman-teman. Bisa bayangkan kalau tadi saya ada bilang UKM saya mau bisnis lagi setelah pandemi hilang, Coach. Ya, saya termasuk bisnis ini juga Bapak Ibu ya, pebisnis yang terdampak pandemi ya. Karena bisnis saya kan ada hotel, ada homestay, ada restoran. Di awal-awal itu benar kita 3 bulan tutup gitu ya. Nah, jadi saya sedikit cerita. Sebenarnya sudah dapat warning ya, bulan Januari itu penerbangan Jakarta-Wuhan itu masih ada loh, padahal di sana sudah lockdown. Artinya kan itu COVID akan masuk. Kemudian saya dapat dari Prof. Pratik menyampaikan bahwa hammer period walaupun sudah menurun, hammer period itu masih bakal terjadi. Mungkin COVID ini walaupun sudah ada vaksin bisa 2 tahun paling cepat. Ternyata kan kita udah hampir 2 tahun ya. Bisa 6 tahun, nggak ada yang pernah tahu karena virus ini bermutasi terus gitu. Kemudian teman saya, kebetulan partner juga, saya sering barengan sama dia. Dia kerja sebagai bisnis development-nya di Gojek ya. Gojek itu dia cerita bahwa Gojek akan membunuh produknya gitu kan. Produknya itu yang go live ya. Jadi mereka punya prediksi, saya tanya prediksinya berapa? 4 tahun gitu kan. Nah, jadi ada Go Massage, Go Laundry, Go Glam itu kan udah nggak ada gitu. Betul. Nah, mereka prediksinya sampai 4 tahun walaupun sudah ada vaksin. Nah, dari informasi-informasi itu saya langsung sama suami kita ngelihat ke bisnis kita sendiri ya. Oh, bisnis mana yang perlu ditutup, bisnis mana yang kira-kira bisa dipertahankan, bisnis mana yang malah kita mau ide punya buka baru apa gitu kan. Nah, nanti saya cerita di akhir-akhir ya. Jadi dari informasi-informasi itu kita mengambil satu keputusan gitu kan. Otomatis ya tanya-tanya dulu ya. Nah, terakhir ini data bahwa seandainya COVID ini bakal terjadi berdasarkan kalkulator vaksin, itu bisa bayangkan Indonesia itu baru hilang 10 tahun. Kalau di dunia baru hilang 7 tahun. Apakah Bapak Ibu mau hilang? Oh, saya nggak akan usaha dulu. Memang makan apa Bapak Ibu ya, kita sebagai pengusaha kan harus bertahan ya. Nah, jadi kita lihat bahwa oh berdasarkan kalkulator vaksin aja Indonesia baru 10 tahun gitu kan. Targetnya apa? 1 hari 1 juta dan itu belum terpenuhi. Cuman alhamdulillah sekarang sudah banyak ya. Saya juga baru vaksin kemarin gitu kan. Karena nunggu ada dokter saya yang nanya yang bagus apa? Moderna ya. Ada juga yang bilang semua vaksin bagus gitu. Tapi saya akhirnya mengcapture yang Moderna, cuman ya alhamdulillah kemarin akhirnya vaksin juga. Nah, ini bicara kita ngelihat, kalau kita pakai skenario terburuk Bapak Ibu, baru hilang loh 10 tahun gitu kan. Nah, kita lihat prediksi ya, kebetulan saya di MES ini kan di Masyarakat Ekonomi Syariah diamanai sebagai ketua 3. Itu membawahi salah satunya bidang kesehatan Islami. Nah, di bidang kesehatan ini itu isinya direktur rumah sakit, owner rumah sakit, yang dibahas itu yang seputar sekarang COVID ya. Itu kemarin saya dapat share-nya dari Kementerian Kesehatan itu menyampaikan bahwa rumah sakit itu bagaimana mereka mempersiapkan prediksi COVID di bulan Desember gitu kan. Nah, karena apa? Berdasarkan data-data yang lama, kalau India, Singapura itu kena, biasanya baru masuk ke Indonesia itu 2 atau 3 bulan setelahnya. Nah, kita lihat kemarin itu Agustus Brunei ada, Singapura nanti Anda bisa googling deh, Singapura itu juga banyak, India juga gitu loh. Nah, itu kan masih prediksi ya, moga-moga aja enggak. Cuman kan itu nggak bisa kita hindari, harus kita hadapi dan kita persiapkan sejak dini. Nah, kita bicara persiapan apa gitu kan. Banyak orang nggak ngerti kan, apa yang harus saya lakukan nih ya untuk menghadapi pandemi besok. Ya moga-moga aja nggak ada ya. Tapi kalau ada kan minimal kita udah siap-siap gitu kan. Seperti apa planningnya. Ternyata itu ada berbagai macam rencana bisnis gitu yang nanti akan saya sharing.
Nah, jadi teman-teman ini bukan buat nakut-nakutin, Anda siap-siap. Tadi juga ada yang nanya sama saya, Coach itu benar akan ada ya nggak tahu gitu. Mungkin kita nggak pernah prediksi. Ada teman saya itu sekeluarga kemarin kena COVID meninggal selisih 1 hari. Ibu, bapak, istri, anak, suami terakhir gitu kan. Itu berturut-turut nggak ada yang pernah tahu ya. Ada juga yang hari Jumat itu masih WA-an di grup. Minggu pagi meninggal, hari Sabtu malam masih WA-an, Senin malam meninggal. Jadi ya itu harus kita hadapi gitu loh. Termasuk kemarin juga suami, anak itu positif ya. Ya alhamdulillah saya belum dan enggak pengen ya. Itu kemarin ngadepin kena COVID itu kayak apa, harus isolasi mandiri gitu. Nah, ini kan disiapkan vitamin dan lain sebagainya. Itu persiapan bisnis harus gimana, prokes dan lain sebagainya gitu. Oke, nah kita bicara pandemi ini mungkin saya akan kembali ya. Kita bicaranya adalah bagaimana kita mengelola mindset. Nah, bicara mindset ini penting sekali ya teman-teman. Insya Allah teman-teman paham ini, Anda sih nggak khawatir, nggak gundah, nggak resah, nggak takut gitu ya. Karena memang ada hal yang mungkin selama ini kita lupa. Jadi kita suruh kembali ke dasar lagi. Nah, saya mau tanya nih, kenapa sih kita diciptakan ke dunia ini? Ya, kenapa nih, Sobat? Ayo. Kenapa kita diciptakan dunia ini? Boleh ngomong, boleh chat. Untuk ibadah, good, bagus. Ada 4 ya. Ada dapat 1 nih. Diuji. Oh, luar biasa, diuji. 2. Untuk bersyukur. Bersyukur. Yes. Oke, bersyukur. Ada lagi. Menjadi khalifah, benar. 1 lagi, ayo. Apa nih, Sobat? Beribadah udah tadi. Untuk berbisnis. Yuk, diketik. Ada yang jawab untuk berbisnis nih, Coach. Berbisnis. Untuk bertahan hidup. Menebar kebaikan itu menjadi khalifah tadi sudah ya. Jadi udah dapat tuh ibadah, khalifah. Untuk uji, hidup. 1 lagi. Hidup. Oke, bersaksi, sip. Nah, jadi ini mungkin sebagai hamba Allah, wah bagus, hidup dengan alam ya, harus baik dengan alam. Ini nanti juga hubungannya dengan bisnis 2030 nih, saya cerita ya 2030 itu bisnis nanti. Saya diingetin ya, Mbak, kalau saya nanti lupa cerita yang 2030 itu bisnis harus seperti apa gitu ya. Ini karena tadi ada yang bicara hidup dengan alam, pengabdian, manfaat. Wah, luar biasa semuanya, sip. Berarti harusnya nggak ada lagi susah, resah, takut ya. Kalau udah ngerti semua ini pinter-pinter nih Mbak. Di sini. Oke. Nah, jadi kita capture aja ada 4 ya. Tujuan kita diciptakan ke dunia ini 1 untuk bersaksi. Kita ini hamba, kita punya Tuhan ya. Prakteknya Coach ya. Praktek memang harus dipraktekin lah. Edukasi langsung aplikasi nih teman-teman nanti. Nggak mudah tapi bisa ya. 1 untuk bersaksi. Jadi teman-teman apapun yang Anda hadapi, saya tadi bilang, Anda punya problem. Saya yakin di sini tadi ada 91 orang itu pasti punya masalah. Ya enggak? Kalau Anda enggak punya masalah, berarti Anda ini orang yang bermasalah malahan. Ya, benar. Benar enggak? Betul. Karena kita ini sebagai hamba, kita enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah kecewa, punya rasa bersalah, ya sudah. Anda punya Tuhan kembali gitu kan. Nah, kalau belajar, saya baca itu biografinya orang-orang sukses dahulu, orang-orang soleh dahulu ya. Mereka itu saat ada masalah ya, apa yang dilakukan? Mereka cek ya. Mereka cek hubungan dia dengan pencipta seperti apa gitu kan. Dicek dulu tuh. Karena kalau Anda punya hubungan yang baik dengan pencipta, itu insya Allah Anda mudah menghadapinya gitu kan. Makanya kalau Anda nggak mampu, kembalikan aja ke Tuhan Anda. Anda datang ke Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Aku ikhlas, pasrah, memohon pertolongan darimu. Kita kan bisanya cuma ikhtiar ya. Nah, 1 bersaksi bahwa kita punya hamba. Jadi teman-teman punya Allah gitu kan. Punya Tuhan. Kita kembalikan. Yang kedua tadi untuk beribadah.
ya. Kita semua itu niatkan ibadah itu enak gitu. Jadi mau berbisnis ibadah ya, bukan diciptakan untuk berbisnis loh Mas. Kalau jadi tim atau karyawan kan dia bukan untuk berbisnis kan. Nah, jadi yang kedua kita diciptakan untuk beribadah. Jadi niatkan semuanya ibadah itu enak. Itu enggak ada, Anda enggak akan susah-susah lagi ya. Niatkan ibadah itu lagi ngurusin anak ibadah, ngurusin suami ibadah, ngurusin pekerjaan atau bisnis ibadah. Jadi Anda akan dapat, kalau enggak Anda akan stres gitu kan. Fokusnya bukan ke situ gitu. Tapi kalau Anda fokusnya kepada ibadah itu yang akan lebih baik dan membuat Anda tentram. Yang ketiga, kita diciptakan ke dunia ini tadi untuk diuji. Nah, ini mindsetnya harus benar nih. Tadi benar ya Mas Faisal, untuk diuji. Semua yang bernyawa, yang narik nafas, ya, yang masih bernafas, kakinya nempel sama tanah tadi, semuanya punya masalah, semuanya diuji. Cuman ujiannya masing-masing orang beda. Ada yang diuji dengan materi, susah banget ini. Harus ngutang, harus ini dan lain sebagainya, harus bayar cicilan. Ada yang ujiannya dengan kesehatan, ya sudah berobat kemana-mana gitu kan, belum sembuh-sembuh juga. Ada yang ujiannya mungkin dengan anak, belum dikasih anak, ataukah masalah dengan anak, anaknya bandel gitu kan. Kemudian ada yang dengan pasangan, mungkin pasangannya nggak benar, atau pasangannya tukang marah, dan lain sebagainya. Ada yang ujiannya mungkin di teman kerjanya, di tim bisnisnya, ada yang ujiannya dengan tetangga, dengan sahabat, ada yang ujiannya dengan menantu, mertua gitu ya. Jadi semuanya itu diuji. Kalau teman-teman sudah ingat bahwa kita kembali ke dasar, kita diciptakan ke dunia ini untuk diuji, ya sudah, berarti COVID hadir ini sebenarnya untuk menguji kita. Makanya tadi konsep yang saya bilang bertumbuh itu kita melihat ada namanya akar, ada namanya pohon, ada namanya buah. Ya, kita lihat kalau punya masalah, Anda coba kembali ke Tuhan Anda. Apa sih hubungan yang kurang baik, karena nanti dampaknya akan ada di hubungan Anda dengan pasangan, hubungan Anda dengan tim bisnis, hubungan Anda dengan customer, dengan supplier gitu, pasti ada gitu. Nah, seperti pohon tadi bicara bertumbuh, akar ini adalah keimanan. Bagaimana iman Anda mengimani sesuatu itu melihat dari sudut pandang positif. Oke, COVID hadir ini kan semua kejadian itu netral, kita yang melabelin ya. Tadi seperti COVID, Anda mau ngelabelin apa? Bahaya atau peluang? Kalau Anda bahaya, Anda akan stop itu pikirannya ya. Wah, nanti nunggu COVID hilang ya. Kalau hilang ini udah berapa, hampir udah 18 bulan ya, mau 18 bulan belum hilang-hilang kan gitu. Nah, kalau Anda lihat peluang, berarti Anda akan cari apalagi ya peluangnya, apalagi ya. Oh, masalahnya apa ya? Aku akan menjadi solusi atas masalah orang-orang nih. Ya. Nah, jadi Anda punya keimanan yang kuat kepada pencipta Anda bahwa ya ini dihadirkan untuk membuat Anda semakin yakin, semakin kuat, semakin baik, karena begitu akar Anda kuat, ini pohon ini akan tumbuh dengan baik gitu loh. Pohon tumbuh dengan baik ini artinya apa? Aktivitas Anda sehari-hari, Anda akan melihat pikiran Anda positif, tindakan Anda positif, perkataan Anda positif ya. Akhirnya buahnya apa? Buahnya ya tadi ada namanya buahnya manis, buahnya enak, buahnya matang gitu kan. Itu kan ada. Jadi dari akar, terus support sistemnya siapa ya? Tuhan kita, pasangan kita, anak kita, tim bisnis kita, customer ya. Kemudian supplier itu support sistem kita. Jadi supaya kita bertumbuh, berbuah gitu. Kalau kita melupakan hal yang paling dasar, nah itu yang berat ya. Makanya kan disampaikan seperti orang bilang sesudah kesulitan ada kemudahan. Kita mau mendapatkan sesuatu yang mudah mesti melalui sulit dulu gitu kan. Kita mau mendapatkan sesuatu yang untung pasti melalui rugi dulu gitu kan. Nah, kerugian-kerugian ini apa? Nah, kalau kita bicara investasi ya sebagai pebisnis ini kan investasi. Saya sebagai background financial planner nih, banyak bermasalah tentang investasi. Aku sudah nanam modal kok, saya sudah invest ke sana gitu loh. Nah, kembali lagi ke basic investasi itu apa? Ada 3 definisinya. 1, menyisihkan sesuatu pada saat ini. 2,
berharap bertumbuh di masa yang akan datang, bertumbuh ya kalimatnya. Yang ketiga, terdapat unsur risiko di dalamnya. Semua bisnis berisiko, sekecil apapun, sebesar apapun itu risiko. Dan risiko itu tadi saya bilang, bagaimana kita mengelola. Harus dihadapi dan dipersiapkan sejak dini. Gitu. Nah, persiapannya apa nanti kita akan bahas. Itu dulu ya teman-teman. Jadi ingat, kalau Anda bicara tumbuhan berbuah baik, berarti keimanan Anda itu Anda harus positif terhadap sekarang ini COVID hadir untuk membuat Anda jadi lebih baik. Anda mempause lah, pause Anda supaya bisa refleksi, melihat 8 sisi kehidupan. Bagaimana hubungan Anda dengan pencipta, gitu kan. Saya aja bersyukur ya, saya ternyata bisa banyak refleksi dengan pencipta. Saya bisa banyak punya waktu dengan anak-anak, gitu kan. Dengan 10 anak saya, waktu itu juga rada puyeng juga. Dari 9 anak saya itu semuanya kan sudah sekolah. Harus menyiapkan perangkat satu-satu online dalam waktu yang sama pagi gitu kan. Nah, itu challenge tersendiri, tapi nggak apa-apa, saya bersyukur malah sekarang banyak hal-hal yang membuat saya jadi lebih produktif. Oh, saya tahu Discord, oh saya tahu menggunakan Trello, oh saya tahu menggunakan banyak aplikasi-aplikasi yang produktivitas gitu pun, itu dipakai juga di saya dengan anak-anak saya, di keluarga. Sekarang malah lebih mudah. Kalau saya selalu melihat dari sudut pandang positif gitu loh. Sama-sama mikir kok mikir negatif kan rugi gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi, satu, kita diciptakan ke dunia ini untuk bersaksi, kita punya Tuhan, kembalikan ke Tuhan. Yang kedua, kita untuk beribadah, niatkan untuk ibadah, insya Allah kita tenang. Masalah hasil itu ya biarkan Tuhan yang mengaminkan, kita ikhtiar. Yang ketiga, kita diciptakan ke dunia ini untuk diuji. Semuanya punya ujian Bapak Ibu ya. Saya sering lihat kok ya, banyak bibir tersenyum hati menangis gitu ya. Saya punya klien kayaknya duitnya udah triliun ya, tapi dia nggak bahagia juga gitu kan. Orang melihatnya wah gitu ya. Nah, itu saya bilang tadi, bibir tersenyum hati menangis. Nah, kemudian yang keempat, kita diciptakan ke dunia ini untuk memberi manfaat. Manfaat apa? Satu, manfaat kepada pencipta, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada alam. Alam ini maksudnya apa? Nah, ini bisnis-bisnis ke depan, saya cerita ya. Di 2030, kebetulan kemarin saya juga ikut meeting dengan Bappenas juga ya. Bappenas sekarang juga membuat satu program bahwa banyak bisnis-bisnis, sekarang juga ada kompetisinya ya, perusahaan-perusahaan besar itu filantropi gitu. Para filantropi, bisnis-bisnis itu mempertimbangkan 3. Kalau dulu kan bicara bisnis kan profit ya jelas lah. Kalau Anda bicara bisnis nggak mikirin profit, jangan buka bisnis, buka aja yayasan sosial gitu loh. Kalau buka bisnis ya profit. Cuman sekarang ini ada aspek yang lain lagi, ada 3P namanya. Profit, proses, profit, people. Ya. Kenapa bicara people? Ya bagaimana kita memberi dampak positif kepada masyarakat, ya. Kemudian planet, profit, people, planet. Profit itu bagaimana untung dari sisi ekonomi, yang kedua dari sisi lingkungan, planet ya, bagaimana sisi lingkungan ini dampaknya positif enggak, bisnis kita ini ada dampaknya terhadap limbah enggak, misalnya gitu, go green enggak, kan gitu. Yang ketiga adalah profit, planet, people. Kita memberi dampak positif atau sosial ke masyarakat gitu kan, misalnya memberdayakan para janda, memberdayakan mereka yang anak-anak muda menganggur gitu ya. Nah, nanti ke depan 2030 bisnis-bisnis yang akan dicari itu yang mempertimbangkan 3 aspek, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Gitu. Nah, Coach, kalau sekarang bisnis saya belum, ya Anda coba belajar, cari tahu ya. Anda coba buat bagaimana bisnis-bisnis Anda itu bisa memberi 3 dampak ini. Karena nanti ke depan bisnis-bisnis itu yang akan dicari gitu kan. Dicari oleh konsumen, otomatis konsumen kan maunya carinya yang segalanya yang positif ya dari satu perusahaan gitu. Dan sekarang memang belum banyak yang tahu bagaimana sih Coach membuat. Nah, nanti mungkin ada waktu, kalau dibahas di sini nggak cukup ya, ini sudah hampir jam 3 ya Mbak ya. Nggak kerasa. Ya nggak kerasa Coach. Oke. Nah, saya kembali ke share screen. Terima kasih teman-teman tadi yang udah sharing ya. Ingat, tujuan kita diciptakan ke dunia ini, 1 untuk bersaksi, 2 untuk beribadah, 3 untuk diuji,
4 untuk menjadi khalifah tadi, memberi manfaat kepada sesama manusia, apapun suku, agama, ras, kepada Tuhan dan kepada alam. Nah, kalau kita sudah clear dari mana kita berasal, siapa kita sekarang, dan kemana kita menuju, insya Allah kita bisa membuat track ya. Saya dalam mendampingi klien ya, selama ini saya nggak fokus ke bisnis, teman-teman semua ya. Jadi saya selalu beresin life-nya dulu, bagaimana mereka punya visi hidup. Visi bisnis harus selaras dengan visi hidup dia. Pengen mati masuk surga, tapi bisnisnya bisnis narkoba, kan enggak selaras, pasti akan konflik kan gitu. Ya, jadi nanti ngurusin hidup dulu, bagaimana membagi waktu di 8 sisi kehidupan. Jadi enggak hanya mikirin bisnis, Mas. Tadi ada yang bilang diciptakan untuk berbisnis. 8 sisi kehidupan ini, 1, spiritual kita juga oke. Keluarga kita oke, kesehatan kita oke, pasangan kita oke, pengembangan diri kita oke, profesi atau karir kita oke, rekreasi oke, recreate ya, kita refresh lagi, terus komunitas kita bisa memberi manfaat. Nah, itu biasanya yang saya ajarkan. Kita bilang sulit karena nggak tahu caranya kan, gitu. Nah, tadi teman-teman, saya dulu juga praktek babak belur juga ya, harus bagi waktu. Tadi teman-teman lihat ya, bahwa saya juga aktif, baju saya di organisasi banyak. Saya juga ngurusin 10 anak, juga ngurusin bisnis, masih sempat coaching loh, masih sempat sharing-sharing gini gitu. Dan nanti tinggal bikin time box activity, kapan red area, yellow area, orange area, green area, itu yang kita berikan ke klien. Nah, kemudian Tuhan memberikan ujian ke kita, dia sudah ngasih potensi. Nah, potensi ini 1.400 gram. 2% dari berat badan kita. Ingat loh teman-teman, Anda itu siapapun yang lahir ke dunia ini, Tuhan sudah bekali dengan potensi. Nah, saya pengen nih, siapa yang mau baca? Yuk langsung unmute aja. Baca cepat ya. Silahkan Sobat RB unmute, baca dengan cepat. Ada nggak nih yang unmute? Nah, otak kita sudah sangat ada. cerdas, ia memahami dengan jelas walaupun kata-kata yang saya baca salah semua. Oh, luar biasa Mbak Iva. Yuk, lanjut. Mengapa Anda bisa membaca dan memahami tulisan ini? Saya hanya ingin melihat sesuai persepsi Anda. Iya sih. Karena otak menciptakan persepsi dengan cepat, hati-hati kesimpulan yang Anda ambil bisa fatal. Oke, ini tadi teman-teman yang baca saya tanya, belajar di mana bisa baca kayak gitu? Enggak ada. Otodidak. Otodidak. Nah, berarti kan kita tahu bahwa otak kita itu sangat cerdas gitu kan. Iya. Cuman banyak orang-orang kalau di jok ya, suka orang bercanda itu, kita itu baru menggunakan otak kita mungkin kurang dari 1% gitu kan. Kurang dari 1% loh. Nah, kalau kurang dari 1%, 99%. Hah? Nah, karena apa? Kita itu selalu kepedean ya, kita itu bukan pede ya, kena EDW. Harusnya PA, percaya Allah gitu kan. Nah, jadi teman-teman dalam menghadapi hidup ini ingat kembali lagi, oh berarti 1, kalau saya sebagai orang muslim itu kan kita menjelaskan ada rukun iman. Rukun iman ke-6 kan mengimani takdir. Ya udah, sekarang kita mengimani takdir kita, dan semua takdir kita itu baik karena Tuhan Maha baik, itu aja. Bisnis mau bermasalah, mau babak belur, ya baik gitu kan. Karena nggak cuma kita yang alami, masih bersyukur ya kalau saya ngelihat ternyata ada juga teman-teman kita itu yang benar-benar bangkrut, benar-benar tutup, untuk bayar operasional aja nggak ada, apalagi harus bayar kredit gitu kan. Ternyata banyak juga yang lebih susah dari kita. Jadi kalau bisnis kita masih berpenghasilan, walaupun mungkin sedikit cukup untuk makan, teman-teman syukuri gitu kan. Ya, itu yang paling, karena kalau saya kan sering ketemu berbagai macam model orang ya, berbagai macam industri gitu. Jadi tahu banget, apalagi di Jogja ini kan semuanya terdampak karena pariwisata ya. Kemarin aja sempat tanggal 18-19 sudah di share, itu rame itu di teman-teman grup BHRI. BHRI itu kan Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Saya ada di grup itu. Nah, itu dari Dinas Perhubungan itu menyampaikan ke Kasat Lantas untuk mengusir bis-bis yang masuk ke Jogja. Nah, itu bisa bayangin yang sudah nerima tamu bis-bis,
terus berharap kemarin rame, tapi memang 18-19 itu saya keliling Jogja itu rame banget ya. Ya hikmahnya hotel saya, homestay saya juga rame gitu. Nah, jadi teman-teman kembali lagi, ya sudah kita mengimani takdir. Mindset kita harus positif itu dulu. Kalau Anda mau bertumbuh, melihat sesuatu dari sudut pandang positif, jangan negatif. Sama-sama pikir, ngapain mikir negatif, ya kan? Capek gitu. Nah, sekarang saya mau sharing. Nih, Anda dikasih potensi. Jadi kalau Anda nih sekarang ngerasa belum bertumbuh, Anda belum memaksimalkan potensi diri Anda. Nah, saya sebagai coach adalah tugas saya menggali potensi. Karena kami, para coach ini yakin, setiap orang yang lahir ke dunia ini bisa mencapai apapun yang diinginkan dalam hidup, dalam bisnis, dalam karir. Cuman kadang mereka bilang gini, coach saya nggak ngerti potensi saya apa. Coach saya tahu potensi saya apa, tapi saya nggak tahu bagaimana memberdayakan. Nah, itu tugas saya sebagai coach. Gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, semua di sini kan bermasalah kita ini. Jangan fokus ke masalah, nanti stres. Fokus ke solusi. Ya. Orang bermasalah itu, orang stres itu karena kurang ilmu. Jadi Bapak Ibu masuk ke Zoom ini, itu bukan kebetulan. Itu sudah rencana Tuhan. Anda bisa join ke Zoom ya. Karena saya lihat yang daftar berapa Mbak kemarin? Ini yang join. Yang register itu, ya yang join 97 tadi paling banyak coach, terus yang register 125 kita kumpulin satu grup. Oke, nah ada 125. Nah, 125 bayangin. Berarti Anda bisa join ke Zoom ini, dengerin ini, ingat Tuhan berbicara lewat banyak mulut, banyak peristiwa, mungkin lewat mulut saya juga nih. Iya kan? Ingat, fokus ke solusi, jangan fokus ke masalah. Fokus ke solusi. Karena semua orang sekarang ini bermasalah. Solusinya apa ya? Solusinya apa ya? Akhirnya otak Anda ini akan mencari search gitu loh. Nanti akan Anda nemukan sesuatu. Nah, kembali sekarang bagaimana coach caranya ya? Bagaimana caranya? Mungkin tadi yang di awal paling banyak apa Mbak? Kenapa bisnis tidak bertumbuh apa tadi? Rencana coach. Rencana. Iya, rencana. Bentar ini kok. Halo, coach. Iya, Mbak. Videonya coach Bulan hilang lagi. Oh iya, videonya tapi suaranya lagi. jelas sih. Oh iya, udah nggak apa-apa. Oke, nah tadi paling banyak kan yang bermasalah itu mereka nggak punya planning. Nah, itu benar, Mbak. Ya, jadi di sini saya akan sharing. Idealnya itu orang kalau bisnis UKM ini ya hanya saya ngitung bisa dihitung pakai dari 100 orang itu mungkin hanya beberapa yang sudah punya planning bisnis dengan detail ya. Nah sekarang gini, planning bisnis pun itu nggak hanya planning bisnis normal. Ya, saya sendiri sudah ngalami Mbak ya, saya coaching, saya di Jogja waktu itu ngalami bencana. Ya, gempa. Kemudian saya di NTB waktu itu pas saya landing itu di sana gempa juga 2018. Saya coaching di Jambi, di sana bencananya bencana asap, ya kan? Jadi saya ngalami bencana gempa, banjir, asap. Kemudian ini yang paling baru bencana non alam gitu kan, yaitu COVID. Bahkan mami saya usia 81 tahun, mami saya bilang, aku wes umur 80 tahun, ora tahu aku nggak pernah ngalamin hal seperti ini gitu loh. Itu mami saya 81 tahun. Beliau itu nggak boleh keluar rumah. Ngomong sama staf saya bilang, kita di penjara. Padahal sebenarnya kan bukan itu. Mindsetnya kan ini beda gitu kan. Nah, jadi idealnya rencana bisnis itu satu, Anda perlu bikin rencana bisnis normal. Ya. Yang kedua, rencana bisnis saat terjadi resiko. Ya. Resiko itu kalau zaman dulu saya dikontrak, saya kemarin sempat ada miss juga dengan partner saya. Kebetulan notaris saya itu nulis jika terjadi bencana alam. Nah, dia sendiri udah hampir 50 tahun enggak pernah ngalami bencana non alam dan itu enggak dimasukkan di klausul. Akhirnya sedikit miss dengan partner, cuman akhirnya ya alhamdulillah sudah beres lah gitu ya. Nah, sekarang teman-teman kalau mau bikin surat perjanjian dimasukkan force majeure ya.
Force major itu akan beda kondisinya kalau terjadi bencana alam dan non-alam. Jadi kalau Anda punya perjanjian dengan orang lain, itu kalau ada kondisi non-alam, itu juga perlu. Kan contoh kayak kemarin, saya harus nutup bisnis saya yang hotel gitu kan, yang homestay, restoran. Nah itu kan sangat berdampak terhadap karyawan, terhadap partner kita juga gitu loh. Nah jadi itu teman-teman perlu membuat. Nah, kalau saya dulu kan taunya bencana alam. Jadi ini ada beberapa rencana bisnis. Nanti saya jelasin singkat ya. Nih, rencana bisnis itu ada, kalau terjadi resiko, ada rencana bisnis namanya business continuity plan. Rencana bisnis sebelum terjadi. Nah, kan kita ini kondisinya sudah lumayan baik ya. Nah, kalau dengar prediksi mau ada COVID lagi nih, berarti kita perlu bikin nih rencana besok kalau benar-benar COVID ada lagi gelombang ketiga, apa yang harus kita lakukan nih? Kita harus bikin dari sekarang, ya. Kemudian resiliensi saat terjadi. Sebenarnya sekarang masih terjadi sih, belum selesai. Bisnis resiliency plan saat terjadi, ya. Kemudian bisnis recovery plan kalau sudah membaik, sudah pulih, ya. Jadi rencana bisnis itu nggak hanya normal, ini keywordnya adalah persiapan, kata kuncinya. Yang ini kalau sudah terjadi, ya berarti fokusnya kepada keselamatan dulu. Makanya kan kemarin bagaimana kita kalau di hotel itu kan ada sertifikasi untuk hotel ya, keselamatan kan penting, ada prokes lah ya, gitu. Keywordnya adalah keselamatan dulu, baru keberlanjutan bisnis. Kalau ini berarti kan setelahnya seperti apa nih, ya? Karena banyak, boleh nggak Coach saya beralih bisnis? Boleh. Mau beralih sementara atau beralih seterusnya. Nanti saya ada cerita-cerita ini ya, bisnis-bisnis. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, saya mau tanya di ruangan ini siapa yang sudah punya keempat rencana itu? Bahkan kemarin sempat Gunung Merapi melentuk-melentuk gitu ya. Kita sudah bikin bisnis continuity plan seandainya Merapi meletus. Saya sudah beli plastiknya karena kita punya resto itu ya, resto anak saya itu ada yang open air, itu udah beli plastik tuh. Nanti kalau gimana dan lain sebagainya. Padahal belum terjadi. Cuman kan kita persiapan ya. Nanti kalau udah terjadi kita lihat lagi, kita evaluasi. Saya mau tanya di ruangan ini yang sudah punya keempat rencana bisnis itu siapa ya? Silahkan, sudah buat RB. Siapa yang sudah buat keempat rencana? Business continuity plan, business recovery, resiliensi sama recovery. Ya, sama resiliensi. Silahkan Sobat RB yang sharing, mungkin kalau belum empat-empatnya, salah satu dari empat, salah dua dari empat, salah tiga dari empat. Ya, ada nggak yang sudah bikin? Ya. Silahkan Sobat RB yang mau sharing. Wah. Belum berarti ya? Kayaknya belum ada nih Coach. Oke. Nah, nggak ada Coach, ini belum ya. Ya, Mas Sukri belum bikin. Saya. Mbak Iva juga belum. Ada yang sudah? Belum ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, nanti Anda perlu, jadi intinya gini, kita bicara bisnis itu kan tadi nggak punya rencana. Ini saya mau sharing. Harusnya seperti apa? Anda nggak usah bingung. Satu, Anda nanti coba bisa melihat ya. Coba bisa melihat dari aspek yang pertama ya. Anda lihat dulu. Kemarin itu saya dapat data banyak UKM-UKM itu di red area. Jadi harus diklasifikasi dulu. Anda ini di area mana? Ya. Apakah area yang green, hijau, itu berarti bisnis Anda bertumbuh malah. Ada nggak? Ada. Saya punya bisnis yang bertumbuh juga di masa pandemi. Kemudian nanti saya cerita di bawah. Kemudian ada yang namanya yellow area. Yellow area itu mungkin turunnya hanya 30-60%. Orange area 60-90%. Di atas 90 atau 0 ya. Omset Anda 0 itu berarti Anda red area ya. Saya punya bisnis kan, portofolio bisnis saya nggak cuma satu. Saya ada bisnis pendidikan, ada bisnis perhotelan, ada restoran, ada
kurir, ada apa namanya jasa keuangan, ada beberapa itu ada yang di red area, ada di green area, yellow area. Jadi tambal sulam lah waktu itu. Nanti saya cerita ya. Jadi pertama Anda klasifikasi Anda masuk yang mana dulu, gitu kan? Apakah red area, yellow area, orange area, yellow area atau green area. Kemudian Anda lihat pasar. Ya, pasar Anda gimana nih? Ya. Anda harus bisa menganalisa pasar Anda seperti apa. Yang kedua, menganalisa kapasitas produksi. SDM Anda bermasalah enggak? Bahan bakunya seperti apa? Kemudian Anda lihat, kalau Anda mau tetap membuka usaha Anda, risiko terhadap pandeminya seperti apa? Kecil, moderat, atau tinggi? Nah, kemudian Anda coba lihat yang keempat, modalnya. Anda masih punya modal enggak? Masih cukup enggak? Ya. Kemudian cash flow-nya gimana? Apakah cukup untuk 1 bulan aja, 3 bulan, atau masih bisa untuk 1 tahun? Nah, itu Anda menganalisis dampak-dampak yang saya sebutin tadi. Baru setelah itu Anda menganalisis potensinya. Potensi pasarnya seperti apa, potensi aset produksinya seperti apa, risiko terhadap pandeminya seperti apa, modalnya seperti apa, arus kasnya seperti apa. Baru Anda buat namanya resiliensi. Inputnya, prosesnya, outputnya. Nah, ini saya kasih contoh ya, mungkin yang mudah. Saya kasih contoh ya. Nih, ini bisnis, saya contoh bisnis-bisnis di awal pandemi ya. Jadi satu, saya itu kan punya anak sekarang 16 tahun. Ya, anak saya itu dulunya jualan squishy sama slime, namanya masih SD SMP ya. Itu sehari bisa punya penghasilan 2-3 juta loh satu hari. Tapi kan kemarin turun banget. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia jualan 3 macam ini. Ya, anak saya namanya Cinta ya. Hand sanitizer. Hand sanitizer-nya ini ngambil dari Solo. Terus dia cuman pesen ya, pesen dari yang biasa membuatkan kita logo, ini bikin stiker ya. Ini dulu berapa mili ya, itu bisa dijual sampai 24.000 ya hand sanitizer. Jadi beralih. Kemudian ada klien kita, dia bikin maskot bola dunia ya. Maskot Piala Dunia gitu. Dia beralih, apa yang dilakukan? Penjahitnya masih, dia lihat aspek pasarnya masih bisa. Kemudian yang dijualin ya sama ke konsumen yang lama, cuman dia beralih, masih punya SDM itu penjahit. Tadinya jahit boneka jadi jahit masker. Anak saya jadi distributor, jualin. Dia nggak produksi sendiri. Yang ketiga, kita punya klien ya, klien kita itu dia supplier KFC seluruh Indonesia. Dia punya pabrik nugget di Sleman ya, namanya Hato. Kalau Anda lihat sama namanya OY, ada 2 produk. Kalau OY itu untuk menengah ke bawah, Hato untuk menengah ke atas. Hato itu artinya halalan toyiban ya. Ini kalau Anda lihat di Superindo, di supermarket besar ada nih, Hypermart, di Carrefour itu ada. Itu punya klien saya. Nah, anak saya itu jualan 3 produk ini. Malah di saat orang susah, dia duitnya banyak gitu loh. Karena waktu itu juga di grup-grup itu dilakukan lelang ya. Lelang gitu, kebetulan ada klien kita yang inisiatif juga bikin lelang ke grup-grup gitu kan, tiap jam berapa gitu. Nah, jadi nggak berdiam diri. Kebutuhannya apa? Kalau kita kan dulu aware-nya, oh COVID akan masuk ke Indonesia nih, kebutuhan yang apa? Kebetulan sahabat saya itu juga di Bantul itu ada, dia bikin pabrik masker, kemudian maskernya itu nggak boleh, waktu itu ada Permendak, maskernya nggak boleh diekspor. Jadi hanya untuk Indonesia aja gitu. Nah, itu kan akhirnya perlu menjadi peluang. Nah, kemudian kita punya virtual office ya, namanya PI Office. Itu benar-benar sepi, nggak ada orang ngantor gitu kan. Bahkan kita punya co-working space itu di samping Tugu, sampingnya persis Hotel Grand Senyum, depannya Pasar Keranggan. Itu langsung kita tutup ya. Di situ kita sewa, kebetulan masih sampai Maret, tapi begitu kita dengar informasi tadi dari Prof. Pratik, dari teman saya yang di Gojek, dari data-data yang saya kumpulin itu langsung kita tutup ya. Langsung kita tutup, padahal di situ kan saya sewa ya, lumayan juga sih sewanya. Itu kan besar ya, termasuk penginapan. Padahal saya baru invest dormitory itu di awal tahun. Januari itu saya baru invest dormitory di situ. Ya, sampai ada 50 bed gitu. Ya tutup juga. Cuman kalau saya pikir buka, berarti kan lebih. Saya lihat aspek pasar.
yang saya lihat adalah kan tadi ada 5 ya, aspek pasar, aspek apa namanya, SDM-nya, produksinya, aspek apa resiko terhadap pandemi. Saya nggak mungkin buka kan dormitory, working. Nah akhirnya kita rubah, ini jadi kuliner sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan malah rame. Ini sekarang yang rame nama kulinernya bakmi keraton ya, bakmi keraton pakai KERATON ya, keraton. Nanti Anda bisa coba lihat IG-nya. Itu kita buka pas pandemi kemarin gitu ya. Jadi virtual office-nya dirubah jadi restoran. Ada ya cuman dibeliin itu sih, dibeliin payung-payung gitu, dan itu harganya murah ya. Tapi kita akhirnya beralih. Kemudian yang ketiga, saya masih punya chef. Waktu itu chefnya wis piye, kita nggak ada PHK karyawan. Cuman kalau memang karyawan mau mengundurkan diri boleh gitu ya. Karena dan sekarang kan di undang-undang apa namanya PP yang baru itu pengusaha itu kalau bisa kan enggak mem-PHK karyawan ya. Nah, ya sudah, berarti kan karyawan harus siap ya. Sekarang ini mungkin banyak juga yang karyawan kita itu nggak mau tahu gitu loh. Padahal ya benar-benar ngerti kondisinya susah, harusnya dia kan paham gitu kan. Ya udah kalau karyawan yang satu visi, satu misi, satu value itu enak, dia paham, bisa memahami perusahaan. Cuman kan enggak semua kita punya karyawan kayak gitu ya. Karena ya saya juga paham bahwa kita punya karyawan, mereka juga butuh untuk makan istri anak gitu kan ya. Nah, ini contoh kita buka ayam ingkung. Dulu kita lombakan. Nanti saya punya TV kebetulan ya. TV belum dipakai. Ayo lomba semua chef dikumpulin. Nah, waktu itu akhirnya bikin ayam ingkung. Kita jual. Pemasarannya siapa? Karyawan kita sendiri. Jadi dia yang sebagian masuk, sebagian dirumahkan itu mereka jualan ayam gitu. Ayam ingkung ini. Dia ngambil margin dari penjualan. Malah kalau dari gajinya lebih banyak dapat dari komisi jualan ayam gitu loh. Nah, terus terkait modal, waktu itu wah kayaknya modalnya cuma bisa bertahan berapa bulan. Alhamdulillah, kalau kita berpikir, tiba-tiba Tuhan kasih aja jawaban. Ketemu orang yang datang ke rumah saya bilang, Coach, ayam saya nggak bisa keluar. Nah, kebetulan saya buka usaha ayam. Akhirnya didropin tuh sehari 100 ekor. Nanti bayarnya kalau udah terjual gitu loh. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya. Jadi tadi aspek pasarnya dilihat, SDM-nya seperti apa, alat-alat produksinya masih enggak, kemudian risiko terhadap pandemi gimana, apakah nanti harus prokes dan lain sebagainya kan gitu. Dan dulu kan kita delivery waktu itu. Kemudian dari cash flow-nya kita seperti apa, apakah kita masih bisa bertahan dengan sendiri, ataukah kita mau kolaborasi dengan orang gitu ya. Sekarang gini Bapak Ibu ya, hari gini itu Anda nggak bisa bisnis sendiri. Ya, kecuali Anda benar-benar kuat secara modal ya. Bisnis itu sekarang banyak yang kolaborasi. Jangankan kita, superhero, Superman itu udah nggak ada. Superhero ada udah gabung jadi The Avenger, bener nggak? Ya kan? Nah, jadi teman-teman coba kolaborasi, cari teman-teman yang satu visi, satu misi, satu value untuk menjalankan bisnis Anda. Saya juga tahu banyak sekarang investor-investor tuh yang bingung mau buang duit kemana gitu kan. Nah, nanti yang butuh investor bisa nih sharing-sharing sama saya. Nah, kemudian kita juga punya PI Home Group ya. Ini salah satu apa namanya kamar yang kita jual. Itu beberapa kamar itu enggak kita jual kamar ya. Kita jual disewakan sebagai kantor, bayarnya bulanan ya, dan harganya kita jual murah, tapi kan okupansi bisa dapat 100% gitu ya. Nah, banyak juga hotel-hotel itu, teman-teman kita yang hotel itu mereka untuk dapat cash flow gaji sampai mereka, karena waktu pandemi itu kan sebelum lebaran ya, sebelum lebaran kan berarti harus tutup, nggak ada cash flow, mereka harus mengeluarkan THR dan lain sebagainya kan. Nah, untuk mendapatkan uang, tahu nggak? Ada beberapa hotel ya, kalau kita kan memang kita jual murah bulanan ya, itu lumayan membantu gitu loh. Ada yang hotel-hotel itu mereka jual, oke, biasanya dijual 1 juta, mereka cuma jual 250.000, tapi bisa dipakai nginepnya itu 1 tahun ke depan gitu. Tapi kan dia udah dapat uang banyak di muka gitu loh, untuk nutupin ini. Ada juga yang satu restoran ya, kita kemarin juga jual harga murah ya, waktu awal-awal itu untuk promosi dan apa namanya, kita coba ngelihat sebenarnya kalau kita sekarang ini mau cari untung ya
untung dikit enggak apa-apa, yang penting cash flow jalan kan itu udah bagus ya. Nah, kemudian ada klien kita ini di Jambi ya, kemarin diajak diskusi sama Pak Supriyatno, dia malah produk-produk ini naik 800% ya, madunya dia gitu kan. Dan kemarin dia digandeng sama perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, mau dijadikan partner ya, dijadikan partner untuk madunya kan memang benar-benar dari hutan gitu yang ngambil. Nah, kemudian kita punya logistik, perusahaan logistik, tahu nggak? Itu kita lihat yang pandemi itu yang paling banyak tuh sekarang bisnis apa? Bisnis-bisnis perjejamuan gitu ya. Herbal-herbal itu malah ngirimnya banyak-banyak tuh. Jadi kita punya perusahaan kurir itu jadi ngerti sebenarnya apa sih yang paling laku sekarang gitu kan. Itu kita punya data kan. Jadi oh ini paling laku, ini laku. Mesti kan kalau dia mau ngirim kita tanya isinya apa kan gitu. Nah, termasuk kurir itu kemarin tidak terdampak, kita juga yang terdampak itu bisnis kita hanya yang hotel, homestay gitu. Kemudian ini juga kita dampingi Ngelanggeran ya, Ngelanggeran, oh ini saya belum kasih foto. Ngelanggeran itu kemarin tetap dapat penghasilan walaupun dia nggak boleh buka sama Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Dia lakukan menjual produk virtual tour gitu ya. Terus nggak coaching dulu, nggak, tetap coaching saya bilang gitu ya. Nah, itu dia jual. Ini klien kita yang di sana itu Pak Darwis ya. Jadi dia bikin virtual tour dan sekarang udah ada glam camp. Jadi kemah glamor itu melihatnya view-nya bagus dan itu kan private ya. Private satu kamar deket-deket apa ada jaraknya gitu. Jadi nah kalau keluarga bagus kalau mau nginep di situ. Nah, ini contoh-contoh pandemi. Nah, kemudian teman-teman saya tadi sampaikan juga ya bahwa kondisi seperti ini tuh kita harus out of the box, berpikir di luar kebiasaan ya. Perbaiki hubungan kita dengan pencipta. Saya kasih cerita nih ya, ini benar-benar terjadi. Saya punya sahabat saya ini, dia punya klinik ya. Kliniknya itu ada 20 ya di Indonesia. Apa yang terjadi dengan klinik dia? Kan namanya juga klinik gigi, nggak boleh orang kan takut toh pada periksa gigi. Akhirnya yang dia lakukan apa kemarin? Dia out of the box. Keuangannya bilang apa? Oh, cash flow-nya lagi kayak gini nih. Wes nggak apa-apa. Untuk ini cuma tinggal 60%. Ya sudah, ambil 30%. Sedekahin sekarang. Loh, ini aja nggak cukup gitu kan. Apalagi kalau untuk disedekahin 30%. Apa yang terjadi? Karena tadi akar kalau bicara tumbuhan, imannya itu kuat ya. Akarnya kuat, Tuhan pasti akan kasih solusi, berpikir positif. 30% itu langsung disedekain semua. Apa yang terjadi? Di bulan PPKM level kedua kemarin, penghasilan terbanyak sepanjang sejarah dia buka dari awal sampai sekarang itu kemarin. Gitu loh. Nah, itu berpikir di luar kebiasaan. Nah, sekarang teman-teman juga, sekarang ini Anda nggak bisa berpikir biasa. Makanya kalau Einstein bilang, ya nanti Anda coba googling, prinsip kegilaan adalah melakukan hal yang sama, pengen hasil yang berbeda. Nah, kalau Anda pengen hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda. Gitu loh. Kalau Anda pengen hasil yang berbeda, lakukan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kalau Anda melakukan hal yang sama, pengen hasil yang berbeda, kata Einstein itu gila. Gitu loh. Nah, sekarang kalau Anda terbukti kok sekarang sulit ya, Coach, gini-gini kondisinya. Ya sekarang Anda coba deh cari. Ya. Ternyata banyak yang ngobrol-ngobrol. Ada juga teman saya itu dia di kondisi pandemi ini malah buka kuliner 50 cabang seluruh Indonesia. Tuh. Karena berpikir out of the box, di luar kebiasaan. Nah, berarti satu pesan saya ini ya terakhir, Anda perlu bikin namanya resiliency plan. Kalau Anda mempersiapkan untuk Desember besok benar-benar COVID, Anda bikin continuity plan. Tadi aspek pasar dilihat, aspek produksi sumber dayanya, aspek risiko terhadap pandemi, aspek cash flow-nya, kira-kira nanti input, output, prosesnya seperti apa, Anda coba cari tahu. Ya. Karena Anda nggak bisa melakukan hal yang seperti itu. Anda coba cari. Syukur-syukur Anda ini banyak ngobrol sama orang yang banyak masalah. Masalahnya apa? We are the solution. Berarti Anda menjadi solusi atas masalah dia. Kalau perlu, bisnis yang sekarang Anda jalanin enggak jalan, ya coba Anda cari mungkin
lagi turun gitu ya, Anda cari kira-kira boleh kok beralih. Tadi contoh klien saya itu beralih yang tadinya boneka jadi buat masker gitu kan. Ada juga yang tadinya jahit kaos jadi bikin APD gitu. Boleh nggak Coach? Boleh, itu namanya pivot. Anda beralih bisnis, tapi masih menggunakan yang sama. Contoh saya restoran yang orang dine-in datang, saya beralih jualan ayam ingkung tadi ya. Tapi kan SDM-nya masih sama, alatnya masih sama gitu ya. Terus modalnya ya alhamdulillah tadi kalau kita yakin iman kita kuat, Allah akan kasih jalan dari arah tidak disangka-sangka. Anda perbaiki hubungan dengan pencipta Anda, ada aja solusi. Solusinya apa? Didatengin orang yang jualan ayam, di-dropin gitu. Nah, kan nggak perlu ngeluarin modal tuh. Nah, sekarang saatnya Anda kolaborasi. Coba cari orang-orang yang kira-kira bisa membantu Anda. Dan banyak loh ide-ide itu tadi ada juga yang saya satu lagi cerita, dia kesempatan mempromosikan. Selama ini promosikan ngeluarin duit ya. Tapi dia promosi membuat ini penginapan ya. Bikin orang nginep di tempat dia gratis, tapi nanti harus testimoni kayak gitu. Nah, itu cepat itu juga. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa Anda lakukan loh. Ya. Nah, teman-teman yakin aja apapun yang Tuhan kasih ke kita itu untuk kebaikan kita. Dan Anda keywordnya hari ini adalah Anda coba bikin planning. Ternyata benar ya tadi saya nggak ada ngobrol sama Mbak Diana, yaitu yang bikin tadi kan dari Mbak Dea, dari rumah kreatif ya. Iya, bahkan dari teman-teman magang, Coach. Iya, dari teman-teman magang. Tapi ternyata kan selaras dengan yang saya sampaikan ya. Ibarat kata pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau Anda gagal dalam berencana, sebenarnya Anda sedang merencanakan kegagalan. Oke, mungkin dari saya itu aja. Ada yang mau terakhir ini, Coach Fitri bisa dibantu? Nah, terakhir, mungkin nanti kalau mau ada saya tanya jawab, saya pengen tahu apa pelajaran yang didapat dalam sesi ini. Kemudian kita punya feedback form, ya mungkin teman-teman silakan ngisi. Nanti di feedback form itu Anda bisa milih. Kita kasih gratis konsultasi kehidupan atau konsultasi bisnis. Kita akan kasih free nih buat yang ngisi ya. Kalau nggak ngisi kan kita nggak ngerti kan. Benar-benar. Mau hubunginnya kemana gitu. Ya. Oh gitu, saya ngisi juga deh. Apa pelajaran yang didapat? Oke, Coach Fitri udah di-sharing feedbacknya. Nah, itu silakan teman-teman ngisi feedback seminar yang ada di chat ya. Nanti Anda bisa milih mau feedback perencanaan keuangan, mau gratis konsultasi perencanaan keuangan, atau gratis bisnis, atau yang berhubungan kehidupan, masalah dengan pasangan, dengan anak, menantu, mertua, tetangga, tim bisnis. Nah, silakan. Oke, mungkin dari saya itu. Silakan ada yang bisa unmute apa yang didapat hari ini. 1 menit, 30 detik, 1 orang. Silakan, saya membuka 2 dulu. 30 detik per orang. Silahkan Sobat RB dipersilahkan untuk diskusi dengan Coach Wulan langsung. Mbak Sosi, silakan ada yang mau silakan sampaikan apa yang didapat hari ini. Ya, selamat sore Coach Wulan dan Bu Diana, Bu siapa panggilnya? Diana. Ya, terima kasih. Saya ini sebenarnya saya Retno. Zulaiha Sosi itu ibu saya. Kami dari Victorina Collection ya, dari Jogja. Brand kami itu produksinya tas Sulampita dan batik. Kemudian untuk pandemi ini kita puji Tuhan ada inovasi hand sanitizer. Memang sih agak dibilang nyambung, ya nggak nyambung, tapi masih nyambung. Karena kalau kita jalan-jalan, bawa tas, pasti dalamnya ada hand sanitizer ya, kalau sekarang, kalau di new normal ini. Jadi, ya itu, puji Tuhan sih, sekarang sambil produksi untuk koleksi ke depannya, sambil jalan itu. Nah, untuk Coach hari ini sangat menginspirasi kami untuk memperbaiki yang belum, PR-PR yang belum dilakukan supaya nanti ke depannya bisa lebih maksimal. Karena sekarang masih
kurang sekali, belum maksimal. Terima kasih sekali Coach Wulan dan Mbak Diananya. Oke, Itu dari kami. Mbak Retno. Ada yang mau sharing lagi apa yang didapat? Satu lagi. Yuk, siapa yang mau sharing apa yang Teman-teman didapat langsung yang hari aja ini? open mic. Ini saya lihat banyak banget nih Coach hari ini yang join membeludak. Silahkan Sobat RB. Oke, siapa yang mau sharing nih apa yang didapat? Oke, makasih Coach, makasih Mbak. Oke, Halo, Mbak makasih, Awan. Mbak. Awan laki-laki, yang duluan tadi perempuan dulu. Oh, Mas Awan. boleh, Oh, boleh. yang perempuan tadi siapa ya? Mbak, ini namanya Mbak Lady. Iya. Oke, Mbak Iya, Lady. Coach, kembali. Terima kasih. Jadi mungkin yang saya dapatkan hari ini, terutama analisa. Pertama kita, Coach Wulan tadi mengingatkan untuk cek lagi urusan bukan hanya bisnis, tapi dalam segala aspek kehidupan. Terus yang kedua, tadi diingatkan untuk analisa SWOT-nya ya, Coach ya. Ya. Ya, itu mungkin istilahnya kayak seperti koreksi kembali seperti itu mungkin yang saya dapatkan utamanya, dan itu yang akan saya lakukan. Itu Coach, terima kasih bimbingannya, juga Mbak Diana, terima kasih waktunya. Makasih. Ya. Mas Awan, silakan Mas Awan. Mas Awan. Mas Awan. Halo, Mas Awan. Mas Awan, saya unmute deh. Saya paksa unmute. Atau yang lain silahkan. Yang mau sharing hari ini dapat apa aja. Atau mungkin cukup 2 Coach tadi sesuai dengan kesempatannya dari Coach Wulan. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Diana. Oh, siap. Baik, Coach Wulan, terima kasih banget hari ini banyak sekali insight yang didapat. Jadi untuk bisnis yang tidak bertumbuh itu diumpamakan seperti tumbuhan, seperti pohon gitu ya Coach ya. Ada akar, ada batangnya, ada buahnya. Nah, gimana kita mempersiapkan pondasinya supaya buahnya itu manis. Nah, tadi satu yang menjangkar di kepikiran saya tuh ini, Coach. Sama-sama mikir, daripada mikir negatif, mending mikir positif. Itu ngena banget buat saya, Coach Wulan. Jadi, daripada capek, sama-sama mikirnya juga, ya kan? Mending mikir positif aja daripada mikir negatifnya pada saat terjadi krisis terutama. Karena semua orang tuh sudah pasti bermasalah. Kalau yang nggak bermasalah, bisa jadi ya masalahnya ada di orangnya itu juga sendiri sih. Kok dia sampai bisa merasa nggak bermasalah gitu ya. Karena semua orang tuh sudah pasti bermasalah. Nah, tinggal kitanya saja yang bagaimana menyikapi. Oh, Mas Awan mau lanjut? Silahkan Mas, mumpung masih 30 detik. Gimana? Oke, 30 ya, saya detik. senang sekali bergabung dengan orang-orang bermasalah dan coach yang masalahnya lebih bermasalah dibanding kami yang bermasalah. Jadi masalahnya tidak ada masalah sebetulnya di antara yang saya dapat satu masalah, kita harus berkolaborasi bila perlu di peserta grup Zoom ini, dibikin grup WhatsApp gitu biar kolaborasi masalah dan kolaborasi solusi. Terima kasih Coach Wulan. Oke, Mas Awan, nanti bisa sharing-sharing ya di grup. Betul. Untuk di grup di kelas Coach Wulan ini kita sudah buat grupnya. Jadi untuk semua yang sudah registrasi melalui link pendaftaran itu kemarin kami buatkan grup, total ada 100 yang mendaftar itu ada 148, kemudian ada yang double sampai 130 sekian. Nah, sudah kami buatkan grup. Jadi mungkin Mas Awan ini langsung join via link Zoom sepertinya ya. Nah, Mas Awan bisa daftar menjadi anggota RB Jogja. Nah, linknya ada di Instagram Rumah BUMN _Jogja. Kemudian lanjut tadi wrap up dari kelasnya Coach Wulan. Lalu, nah, bagaimana mengelola mindset nih? Kenapa sih kita diciptakan di dunia? Itu ada 4, Sobat RB. Yang pertama, ini saya urut-urutannya semoga
bisa sesuai dengan maksud dari Coach Wulan ya. Yang pertama itu bersaksi, apapun yang dihadapi, semua orang pasti punya masalah. Kemudian yang kedua, untuk beribadah nih. Jadi kalau mindset kita beribadah, pastinya kita akan lebih tenang dan tidak stres. Kemudian kita juga pasti akan diuji. Semua yang bernyawa, yang masih bernafas, punya masalah, semua akan diuji. Jadi tenang aja teman-teman, banyak temannya ya. Konsepnya bertumbuh. Tadi pohon, ada pohon, ada akar, ada buah. Kemudian yang terakhir, kenapa diciptakan di dunia? Bersaksi, beribadah, diuji, dan untuk bermanfaat. Bermanfaat kepada Sang Pencipta, keluarga, alam. Nah, tadi sedikit disinggung oleh Coach Wulan, 2030 itu bisnis akan seperti apa? Ekonomi akan seperti apa? Jadi semua bisnis itu akan berdampak ya, diutamakan pada bisnis-bisnis yang berdampak pada 3P. Bukan hanya profit, tapi profit, people, dan planet. Dan ini juga akan menjadi mindset para calon customer kita, para calon pelanggan kita. Apabila semua sudah teredukasi dengan bisnis-bisnis yang bermanfaat dari sisi profit, people, dan planet, maka semua orang akan memilih produk-produk yang mencerminkan itu. Kemudian founder-founder yang merepresentasikan kebermanfaatan tersebut. Baik, Coach Wulan, terima kasih banyak kelasnya hari ini. Closing statements mungkin, Coach? Apa ya? Satu kata, satu kalimat, atau buku yang harus kami baca. Monggo, Coach Wulan. Oke, satu kalimat. Tuhan itu maha baik. Ya, jadi apapun yang Tuhan kehendakkan ke kita, itu pasti yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah mengambil hikmah dari apa yang terjadi dan berpikir positif, karena Tuhan maha baik. Udah itu aja. Keywordnya Tuhan maha baik. Tuhan maha baik ya, Coach ya. Jadi semua ini pasti ada sisi kebaikannya. Insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Yang penting kita mau berusaha dan jangan lupa membuat business continuity plan tadi ya teman-teman dan sobat RB semua. Alhamdulillah kelas yang ini selesai juga. Kelasnya long durasi 2 jam tepat kita mulai. Terima kasih Coach Wulan dan terima kasih sobat RB yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dari sisi saya dan sisi teman-teman di tim Rumah BUMN Jogja, dari kesalahan kata yang terucap, khilaf, kemudian perbuatan kami mohon dimaafkan. Dan Sobat RB, di kolom chat sudah ada link feedback. Monggo dibantu diisi. Ada 2 link feedback, ada form feedback dari Rumah BUMN Jogja dan ada juga form feedback dari pelatih Indonesia atau dari timnya Coach Wulan. Silahkan diisi 2 feedbacknya. Nah, di feedback ini kami berharap sekali supaya Sobat RB memberikan masukan bagi kami untuk meningkatkan kualitas kelas, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan meningkatkan kualitas kami selaku fasilitator. Baik, selamat sore Sobat RB. Tadi sudah saya foto sambil sambil memandu kelas, sudah saya foto semuanya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah join, terima kasih Coach Wulan atas waktunya, atas kesediaannya. Walaupun sambil sama-sama. greges ya Coach jika ada ya. salah kata ucap ya. Sama-sama Coach. Terima kasih. Semoga sehat-sehat kembali badannya setelah divaksin. Semoga tidak semakin memburuk efeknya. Dan selamat berhari Jumat sore, besok Sabtu Minggu. Selamat berkumpul keluarga, Sobat RB dan Coach Wulan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, waalaikumsalam. Selamat sore. Saya sambil sapa satu-satu nih. Terima kasih Bu Husnul, terima kasih Kak Ledi, terima kasih Bu Emma. Kembali. Ya, terima kasih Mbak Retno, Bu Diah Listio Wardani yang sedari tadi membuka video, konsisten open video. Terima kasih. Kemudian Mbak Tias, terima kasih Pak Ida Teh Hidayat, kemudian kawan Mbak Iva, Pak Haris, Mbak Arida, Mbak Wuri, Mbak Elva, Mas Rinaldi, Mbak Raisa,
Kemudian, aduh banyak sekali ya. Kemudian Mas Dustriha. Nah itu, terus Mas Heri. Dan masih banyak lagi Mbak Wuri. Nah ini saya buka satu-satu, masih banyak. Silahkan bisa live, dipersilahkan untuk live. Saya sambil menunggu Bapak Ibu dan teman-teman live, saya sambil membaca satu persatu namanya nih. Mas Catur, Mbak Catur, Mbak Wulan, Sambal Waode, Mbak Dini, terus ada Bu Nila nih, Bu Nila, terus Bu Imelda, Bu Puji, Mbak Sri Susanti, terus Mas Sukri, semua yang sudah sharing berkenan, terima kasih banyak. Silahkan bisa dipersilahkan untuk live. Terima kasih banyak, Sobat RB. Mohon maaf bila ada yang belum terbaca. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhirnya nggak kedengeran, ketinggalan. Ada tamu. Aduh, lah. Oh iya sih ya Bu, nanti ada rekamannya di YouTube Bu. Oh gitu ya, oke terima kasih. Alhamdulillah. Siap-siap. Misalnya jadi harus daftar dulu ya di link itu ya. Iya dong Bu, daftar dulu Bu. Ya. Nanti kita makanya kemarin invite itu di saya grupnya. nggak bisa, nggak tahu ada pin itu karena belum daftar itu ya. Bisa jadi Bu, Ibu daftar jadi anggota RB, lalu daftar di semua link pelatihan ya Bu ya, nanti selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.